Pah! Tendangan roh pohon tua itu masih tampak ringan dan bergetar, seperti kekuatan yang digunakan oleh seorang centenarian untuk memukul cucunya. Dan dibandingkan dengan telapak tangan Patriark Taixi, tendangan itu tampak terlalu kecil, seperti memukul gunung. Namun, pemandangan itu sangat mengerikan. Tempat di mana Patriark Taixi terkena tendangan itu benar-benar hancur secara langsung. Mula-mula muncul celah, lalu menjalar ke seluruh telapak tangan, hancur berkeping-keping bagaikan porselen. Patriark Taixi terkejut dan marah. Dia terhuyung mundur dan menarik telapak tangannya, tetapi pukulan dari roh pohon tua itu telah menyebar ke lengannya. Ketika dia menarik telapak tangannya, seluruh lengan hingga lengan bawah berubah menjadi potongan-potongan, dan potongan-potongan itu berubah menjadi abu. Abunya mengendap dan jatuh di tebing merah, berubah menjadi tanah paling subur di dunia dan menjadi nutrisi bagi akar-akar tua. Jika kau mengulurkan tanganmu ke Gunung Fusang, aku, orang tua itu, akan memukul tanganmu. Jika kau berani masuk dan mengambil seseorang, aku akan memukulmu. Roh pohon tua itu penuh dengan semangat dan tenaga. Tubuhnya yang kecil membuatnya tampak berdiri tegak dan bangga. Dia menunjuk leluhur Taixi dan berteriak dengan marah. Kesunyian. Seluruh langit terdiam, kecuali abu beterbangan akibat tangan besar itu. Pasukan dari Heimu Ridge dan Fuzhou Mountain tercengang. Suasana hening total, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hanya satu tindakan kecil saja membuat semua orang takut. Jika engkau mengulurkan tanganmu ke arah Gunung Fusang, aku akan mengetuk tanganmu. Bahkan leluhur tua Taixi hanya terhuyung mundur sambil memegang lengan yang patah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak merasakan bagaimana tangannya patah. Dia bahkan tidak merasakan apapun. Tangannya sudah membusuk dan berubah menjadi asap dan debu. Ini membuatnya ketakutan. Bagi seorang kultivator, tidak ada yang lebih menakutkan daripada dipukul oleh suatu kekuatan. Dia mampu menyakitiku. Kekuatan perlindunganku bahkan tak mampu menghentikan tendangan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Patriark Taixi tidak berkata apa-apa, tetapi dia sudah meraung gila di dalam hatinya. Kehilangan satu tangan bukanlah cedera serius baginya, karena ia dapat menumbuhkan tangan baru dengan sedikit berpikir. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh roh pohon tua itu terlalu mengerikan baginya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kecil keberaniannya, dan untuk sesaat ia tidak melakukan gerakan apapun. Namun, dia jelas tidak mau mundur. Alisnya berkerut dan dia menatap roh pohon tua itu. Siapa kamu? Aku belum pernah mendengar orang sepertimu di Gunung Fuzhou. Setelah waktu yang lama, Patriark Taixi berbicara dengan suara yang dalam, matanya penuh kewaspadaan. Seperti yang kukatakan tadi, lelaki tua ini sudah hidup terlalu lama dan sudah lama lupa siapa dirinya. Sekarang aku hanya seorang penjaga gerbang. Selama aku menjaga di sini, tidak seorang pun bisa memasuki Gunung Fuzhou dan menangkap siapapun. Sudah seperti ini selama puluhan ribu tahun. Siapapun yang datang, aku akan memukulinya sampai mati dengan tongkatku. Roh pohon tua itu melambaikan tongkatnya dan meraung keras, tanpa sikap seorang tuan. Dia tampak seperti lelaki tua di dunia. Patriark Taixi tiba-tiba terdiam, menatap dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Siapa senior yang menunjukkan kekuatan sihirnya di sini? Suasana di lapangan itu khusyuk, hanya terdengar suara roh pohon tua yang mengumpat. Di kejauhan, mereka melihat beberapa awan naik, seolah-olah langit tertutup. Tiba-tiba, 4 atau 5 aura yang sangat kuat terpancar. Ketika semua orang melihat, mereka semua ketakutan. Mereka semua adalah monster yang kuat. Ada sebanyak 4 atau 5 leluhur di tahap Naschen Soul. Mereka semua adalah master dan senior dari berbagai suku yang tidak bisa bersembunyi. Orang-orang tua itu semua terkejut oleh bayangan mengejutkan yang muncul dari pohon fusang raksasa dan bergegas untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang di depan, yang tampak setengah baya, mengenakan jubah emas dan memiliki aura yang tak tertandingi. Dia tidak lain adalah leluhur jiwa baru lahir dari Gunung Pedang Kesepian. Setelah memperhatikan gerakan yang tidak biasa di penjara jurang hitam, dia segera menyadari bahwa itu terkait dengan apa yang sedang diutak-atik Fang Xing. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut. Dia mengira orang ini mungkin masuk ke penjara jurang hitam untuk membuat masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyebabkan masalah sebesar itu. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah takdir abadi yang disebutkan oleh leluhur jahat, dan dia tidak mampu untuk kalah. Jadi dia bergegas menemuinya, tetapi dihalangi oleh Gunung Qingqiu terlebih dahulu. Berpikir bahwa Fang Xing memasuki penjara jurang hitam demi gagak emas agung, dia menduga bahwa Fang Xing mungkin akan datang ke Gunung Fusang, jadi dia mengikutinya dan bersiap untuk menemuinya. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pohon Fusang yang menjulang tinggi di Gunung Fusang saat dia tiba di tengah jalan. Bahkan dia merasa takut dengan aura yang agung itu, jadi dia bergegas ke sana,
tetapi bertemu dengan beberapa penggarap ibel jiwa baru lahir lainnya yang tertarik ke sini dalam perjalanan, dan mereka muncul bersama. Bukannya mereka membesar-besarkan hal yang tidak penting, hanya saja penampakan auranya terlalu aneh. Sudah menjadi fakta umum bahwa garis keturunan Gunung Fusang tidak memiliki leluhur jiwa baru yang bertanggung jawab, jika tidak, klan Jinwu tidak akan jatuh ke keadaannya saat ini. Bahkan pemuda paling menjanjikan dari klan mereka dijebak dan dijebloskan ke penjara jurang hitam, dan tidak ada yang memperhatikan teriakan minta tolong klan Jinwu. Sekarang, identitas macam apa ibel pohon tua yang memiliki aura yang luar biasa ini? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah kamu juga ingin masuk ke Gunung Fusang dan mencicipi tongkatku? Ketika roh pohon tua melihat begitu banyak orang muncul, ia segera menjadi waspada dan mengancam mereka dengan tongkat di tangannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa itu sangat aneh. Sejujurnya, jika bukan karena bayangan pohon raksasa di belakangnya, dan jika bukan karena kerugian yang diderita oleh leluhur tua Taisi sebelumnya, tidak ada yang akan menganggap orang tua ini sebagai guru senior. Dia benar-benar tidak memiliki sikap seorang guru sama sekali, dan hanyalah seorang pria tua berkulit hijau di dunia fana. Bahkan kepala suku klan Jinwu, Wu Gumu, merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu sejak usia sangat muda bahwa ada Genbo seperti itu di Gunung Fusang. Ketika kakeknya masih muda, Genbo ini juga ada. Tidak seorang pun tahu berapa tahun lelaki tua ini hidup. Singkatnya, dia hampir setua Gunung Fusang ini, atau dengan kata lain, setua buku klasik klan Jinwu saat ini. Bagi lelaki tua ini, bahkan tidak mungkin untuk menilai dari senioritasnya, karena sejak beberapa waktu lalu, semua anggota klan Jinwu memanggilnya Paman Jenderal. Wu Gumu memanggilnya seperti itu, dan putranya Wu Yidian juga memanggilnya seperti itu. Senioritas telah lama membingungkan. Dan dalam ingatan Wu Gumu, dia belum pernah melihat lelaki tua ini beraksi. Menurut akal sehat, dia seharusnya sudah lama tidak bisa beraksi karena vitalitasnya yang menurun. Hanya karena karakteristiknya sebagai ibel pohon, dia bisa hidup begitu lama. Selama beberapa generasi, tidak ada yang menganggapnya sebagai leluhur yang bisa menekan nasib klan, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan orang seperti itu menjaga gerbang Gunung Fusang. Adapun Da Jinwu dan Wu Sang-er, mereka sama-sama terkejut. Mereka berdua belajar seni mendorong dan menarik dari Paman Gen, tetapi mereka hanya tahu bahwa dia telah hidup cukup lama dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa gerakannya bisa begitu kuat. Senior tua ini, saya Peng Wu dari Lone Blade Mountain, menyampaikan rasa hormat saya padamu. Melihat ini, pria parubaya berjubah emas dari Gunung Guren perlahan melangkah maju dan membungkuk. Mundurlah. Jika kau berani memasuki Gunung Fusang, aku akan menghajarmu. Roh pohon tua itu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan mengangkat tongkat di tangannya untuk menakut-nakuti orang. Peng Wu langsung merasa malu dan harus berdiri di tepi Gunung Fusang. Ia tersenyum pahit dan berkata, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak tahu ada guru sepertimu di sisiku. Aku benar-benar malu dan tidak berani meminta nasihatmu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ucapan itu cukup sopan, namun roh pohon tua itu menjadi marah dan melotot padanya, kau ingin menantangku. Peng Wu terdiam sejenak, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa lelaki tua itu salah mendengar minta nasihat menjadi minta nasihat. Genbo, senior dari Lone Blade Mountain adalah orang baik. Dia bertanya apa nama Daomu. Untungnya, ada seorang pria bernama Wu Sanger di dekatnya yang, karena menghormati Guren-san, memiliki keberanian untuk datang dan menjelaskan kepada Genbo. Genbo akhirnya mengerti nama Tao. Aku sudah lama lupa nama Tao itu. Peng Wu tersenyum pahit, tidak tahu apakah lelaki tua itu tidak ingin mengatakannya atau dia benar-benar lupa. Pada saat ini, seekor kera tua berambut putih, yang merupakan leluhur jiwa baru lahir dari klan kera Gunung Bijak Agung, salah satu dari 8 klan monster kuno. Dia telah hidup entah berapa tahun, memiliki senioritas terlama, dan memiliki pengetahuan terluas. Dia berbicara dengan lembut saat ini pada zaman dahulu, ada pohon raksasa bernama Fusang. Pohon itu telah memperoleh keilahian setelah sekian lama terdiam. Pohon itu mengandalkan kekuatan sihirnya yang luar biasa untuk menembus langit dan mencuri esensi Dewa Matahari 9 Langit. Burung gagak yang tinggal di pohon raksasa itu juga memperoleh keilahian dan berubah menjadi garis keturunan gagak emas berkaki 3. Klan gagak emas telah menggunakan Fusang sebagai totemnya sejak lahir. Sejak saat itu, entah berapa tahun telah berlalu. Ketika saya melihat ke selatan untuk mengusir monster, saya juga mendengar bahwa garis keturunan gagak emas memiliki pohon suci Fusang untuk melindungi garis keturunan gagak emas. Ia berpengetahuan luas, dan menceritakan serangkaian kejadian masa lalu. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada roh pohon tua, dan dengan mata berbinar, ia berbisik. Jika tebakanku benar,
senior ini adalah pohon suci yang tidak muncul di dunia selama 3.000 tahun, kan? Pohon suci Fusang. Semua monster di lapangan tampak tegang dan menarik napas dalam-dalam. Ketika mereka melihat lelaki tua bertubuh pendek itu, mereka merasa semakin kagum. Meski aku sudah menduganya sejak lama, aku tetap tidak dapat menahan rasa terkejut ketika seseorang menunjukkannya padaku. Jika wujud asli lelaki tua itu adalah pohon suci Fusang, itu tidak akan mengejutkan, lagi pula, pohon suci Fusang selalu bersifat ilahi. Tetapi jika dia adalah pohon suci Fusang yang legendaris, itu akan terlalu menakutkan. Setelah dia mengatakan ini, ibel pohon tua yang melompat itu tampak terdiam. Suasana di lapangan tampak menjadi menindas setelah dia terdiam seperti orang gila dan bingung. Bahkan Yuan Ying di udara tidak berbicara. Mereka semua berdiri diam di udara, menunggunya berbicara. Namun, ibel pohon tua itu tetap terdiam untuk waktu yang lama, tetapi lambat laun menjadi marah. Dia berteriak dengan suara yang dalam, kata demi kata sudah bertahun-tahun sejak aku muncul. Yang muda menjadi semakin sombong. Begitu dia membuka mulut, ada sedikit nada marah dalam suaranya, yang segera membuat semua orang waspada dan mendengarkannya dengan tenang. Namun, apa yang dikatakan roh akar tua selanjutnya membuat semua orang tertawa getir. Dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan bergegas menuju kera putih tua itu, sambil berteriak orang tua itu jelas telah berubah menjadi seorang pria, beraninya kau memanggilku Dewi Ibu. Aku akan menghajarmu sampai mati. Wow, semua orang terdiam. Kapan kera putih tua itu memarahinya? Burung gagak emas besar itu tak berdaya, ia pun dengan putus asa menghampiri dan memeluk kedua kaki Genbo sambil berteriak Genboku, tenanglah, jangan terburu-buru untuk bertarung, aku tidak memanggilmu betina, aku hanya mengatakan bahwa kau adalah pohon suci, bukan ibu suci. Sekelompok orang tua di udara terdiam dan benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sulit untuk mengatakan apakah orang tua ini berpura-pura gila atau benar-benar bodoh. Jika seseorang benar-benar orang yang memiliki kultivasi yang hebat, ia dapat mengetahui segala sesuatu tentang perubahan di dunia begitu kesadaran spiritualnya bergerak. Bagaimana mungkin ia benar-benar tuli? Namun, lelaki tua ini tidak terlihat berpura-pura. Jika dia benar-benar tuli, kultivasinya nyata. Lagi pula, dilihat dari fakta bahwa dia baru saja menghancurkan telapak tangan Taisi Patriark dengan tongkatnya, bahkan jika darah dan ki-nya menurun, dia pasti mampu melukai atau bahkan membasmi seorang kultivator ibel Nas Chen Sol. Oleh karena itu, tidak ada kultivator ibel yang benar-benar meremehkannya. Dan setelah kera putih tua dari Gunung Great Sage samar-samar menunjukkan identitasnya, para kultivator secara tidak sadar merasakan kekaguman di hati mereka. Lagi pula, di dunia kultivasi, semakin tua usia seseorang, semakin berbahaya. Ini sudah menjadi aturan yang tidak dapat ditawar. Burung gagak emas besar akhirnya membujuk roh pohon tua itu agar tenang, tetapi beberapa leluhur jiwa baru lahir di udara tidak berbicara untuk beberapa saat. Hari ini aku datang ke sini untuk membahas hukum pengadilan ibel. Bahkan jika kamu adalah seorang master senior, kamu tetap harus memberikan penjelasan kepada pengadilan ibel. Pada saat ini, Patriark Taisi, yang telah menderita kerugian sebelumnya, berbicara dengan pelan. Jelas bahwa meskipun dia tidak dapat melihat kedalaman roh pohon tua itu dan tidak ingin benar-benar melawannya, dia tidak mau mundur begitu saja. Dia bahkan keluar dari pengadilan ibel dengan cara yang jahat, ingin menggunakan hukum pengadilan ibel untuk menekan Gunung Fusang. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di ruangan itu menjadi agak hikmat. Namun Genbo nampaknya tidak mendengar dengan jelas, dan berbalik bertanya pada Da Jinwu apa yang dia katakan. Si gagak emas besar menjawab dengan sederhana si tua itu tidak terima dan ingin bertarung denganmu. Namun, dialah yang takut akan kekacauan di dunia. Melihat Genbo begitu kuat, dia seperti rumput liar di pinggir jalan yang telah berubah menjadi anak kecil dengan ibunya. Dia mengipasi api dan berharap bisa meminta Genbo untuk memberi pelajaran pada orang menyebalkan tua dari keluarga Taisi itu. Setelah mendengar ini, Genbo langsung marah. Dia melambaikan tongkatnya, menunjuk ke Patriark Taisi dan berteriak, kemarilah. Patriark Taisi tiba-tiba merasa sedikit malu. Siapa sih yang bilang dia ingin melawanmu? Putra ke-6, mundur. Wugumu terkejut di sampingnya. Dia adalah pria yang tenang yang tidak seperti Great Golden Crow yang takut akan kekacauan di dunia. Dia bergegas berjalan ke Genbo dan berkata dengan hormat Genbo, tetua Taisi mengatakan dia datang untuk hukum. Kita perlu memberikan penjelasan kepada pengadilan ibel. Ketika dia berbicara, dia benar-benar khawatir Genbo tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia bahkan menggunakan telepati untuk mengirimkan suaranya. Menjelaskan, roh pohon tua itu mengerti, dan tertawa. Ketika aku masih muda, tidak ada yang namanya pengadilan ibel di dunia ini. Tapi kau harus memberitahuku. Tiba-tiba, dia menunjuk ke Wugumu dan berkata, bukankah kau masih memiliki ordo peri ibel di tanganmu? Keluarkan dan tunjukkan pada mereka.
Tanyakan apakah Ordo Peri Ibel ini dapat menyelamatkan nyawa keturunan Fusang. Ordo Ibel Abadi, Wugumu dan bahkan para pembudidaya Ibel di Heimuling tampak sedikit aneh ketika mereka mendengar ini. Wugumu telah menghancurkan Demon Immortal Order, tetapi tidak seorang pun memperhatikannya. Namun, Wugumu juga memahami maksud roh pohon tua itu. Ini bukan saat yang tepat, jadi dia hanya mempersembahkan Ordo Ibel Abadi lagi, lalu membungkuk kepada beberapa kultivator Ibel tua di tingkat jiwa baru lahir di udara, sambil berkata, para senior, harap dipahami bahwa Ordo Ibel Abadi ini telah diwariskan dari leluhur abadi kita. Menurut ajaran kuno klan Ibel, selama kalian tidak melakukan pengkhianatan, kalian dapat selamat dari bencana ini, bukan? Beberapa leluhur Naschen Sol di udara saling memandang dengan bingung. Jika dilakukan secara pribadi, mereka memperkirakan tidak ada yang akan menganggap serius token peri Ibel ini. Bagaimanapun, token peri Ibel yang masih hidup adalah sebuah dekrit, dan token yang ditinggalkan oleh peri Ibel yang sudah mati hanyalah sepotong besi tua. Namun, secara terbuka, tidak ada yang berani menentang langsung sila leluhur yang diwariskan dari zaman kuno. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, seolah-olah mereka telah setuju secara diam-diam. Bahkan leluhur Taisi menjadi semakin marah. Sebagai manusia, identitasnya canggung, dan tidak mudah baginya untuk menentang ajaran kuno klan Ibel. Haha, begitu Ordo Ibel Abadi dikeluarkan, semua dosa diampuni. Tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan tentang masalah ini. Faktanya, apalagi Ordo Ibel Abadi ini, bahkan 3000 tahun yang lalu, klan Gagak Emas telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi migrasi klan Ibel yang sukses ke utara. Saya pikir jasa-jasa itu cukup untuk melindungi keturunan Gagak Emas. Teman lama Taisi, saya pikir Anda tidak perlu terlalu serius tentang masalah ini. Dalam keheningan, pria parubaya berjubah emas Peng Wang dari Gunung Guren tiba-tiba tertawa dan berbicara untuk membantu. Meskipun dia baru saja digoda oleh roh pohon tua beberapa kali, dia jelas masih ingat di pihak mana dia berada. Setelah mendengar ini, Patriark Taisi menjadi semakin marah dan semakin sulit untuk mengatakan apapun. Hehe, burung Peng kecilmu cukup menarik. Aku ingat ada seorang teman tahu bernama Zatian di Gunung Lone Blade milikmu. Apakah dia baik-baik saja? Roh pohon tua itu sangat gembira. Ia tersenyum dan bercerita tentang masa lalunya dengan Peng Wu, menanyakan kabar paman keduanya akhir-akhir ini. Peng Wu merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Dia terbatuk kering dan berkata, leluhur Zatian telah bermeditasi selama ribuan tahun. Roh pohon tua itu tertegun, menghela nafas dengan penyesalan, dan berkata, ada juga orang bernama Yu Jiutian. Peng Wu bahkan lebih terdiam. Ia berpikir lama sebelum akhirnya teringat. Ia tersenyum pahit dan berkata, yang itu dulu, leluhur dari 10.000 tahun yang lalu. Roh pohon tua itu tampak tercengang dan bergumam, sudah berapa lama aku hidup? Melihat situasi sudah mereda, tak seorang pun bisa berkata apa-apa. Patriark Taisi bahkan lebih kejam, tetapi dia masih tidak berani benar-benar menyerang klan Jinwu. Bagaimanapun, dia baru saja menangkap seorang buronan sebelumnya, tetapi sekarang dia harus melawan seorang lelaki tua dari Gunung Fuso yang tingkat kultivasinya tidak dapat diprediksi. Yang pertama adalah masalah sepele, tetapi yang terakhir adalah peristiwa yang mengejutkan. Selain itu, ada beberapa leluhur Yuanying dari ras Ibel di sini. Semakin banyak orang di sana, semakin keruh keadaannya. Masalah ini telah mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Namun pada saat ini, seorang wanita tua dari Gunung Qingqiu yang bersembunyi dalam kegelapan dan tidak berbicara sepatah kata pun tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, senior tua, Anda dapat melindungi keturunan klan Golden Crow, tetapi pemuda dari ras manusia itu tidak ada hubungannya dengan klan Golden Crow, bukan? Saya baru saja menerima pesan bahwa seorang tahanan Ibel yang ditangkap mengakui bahwa malapetaka di penjara Black Abyss terkait dengan pemuda ini. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membawanya kembali untuk diinterogasi. Tatapannya tertuju ringan pada Fang Xing di pelukan Wusan Er. Ternyata dengan penglihatan mereka yang menakjubkan pada tahap Naschen Sol, bagaimana mungkin mereka tidak melihat Fang Xing yang terluka dan tidak sadarkan diri. Hanya saja Patriark Taisi sedang berselisih dengan roh pohon tua tadi, dan dia tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Sekarang dia melihat bahwa Gunung Fusang akan ditutup, dia tentu ingin menjaga Fang Xing. Bagaimanapun, berita yang baru saja dia terima membuatnya merasa sangat terkejut. Tampaknya ada harta karun langka yang berhubungan erat dengan Gunung Qingqiu, dan itu harus jatuh ke tangan bocah manusia ini, dan dia harus mendapatkannya di tangannya apapun yang terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, terlepas dari reaksi Genbo, Peng Wu dari Lone Blade Mountain mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tidak bersahabat. Apa yang dikatakan rubah kecil itu lagi? Genbo tidak mengerti, jadi dia berbalik untuk bertanya pada Da Jinwu dan Wugumu. Da Jinwu berkata wanita ini mengatakan dia ingin menghancurkan Gunung Fusang kita.
Dia berani. Genber menjadi marah dan mengayunkan tongkatnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wugumu terdiam. Dia menatap gagak emas besar itu dan membisikkan kepada Baigen apa yang dikatakan wanita tua dari Gunung Qingqiu. Namun, Genbo masih sedikit tidak puas setelah mendengar ini, dan mendengus apa maksudmu dengan berhubungan atau tidak. Mereka semua adalah anak-anak Gunung Fusang. Bagaimana mungkin kita menyerahkan mereka kepada orang lain tanpa imbalan? Dia baru saja melakukan beberapa kejahatan, dan Ordo Peri Ibel itu juga dapat menebus dosanya. Wanita tua dari Gunung Qingqiu itu tampak galak dan tidak senang, lalu berkata dengan lembut, bukankah ini agak tidak masuk akal, senior tua? Kali ini, tanpa Genbo bertanya, Da Jinwu berinisiatif untuk berbicara. Genbo, wanita tua ini memarahimu karena bersikap tidak masuk akal. Ugumu terdiam, merasa tak berdaya menatap keponakannya. Roh pohon tua itu tidak marah ketika mendengar ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, kapan suku Ibel menjadi tempat di mana orang bisa bernalar? Patriark Yuanying dari Gunung Qingqiu tiba-tiba terdiam. Dia fasih berbicara dan telah menyampaikan banyak pidato, tetapi dia tercekik oleh kata-kata ini dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Haha, bagus sekali. Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata sopan itu sekarang karena kita sendirian. Peng Wu dari Gunung Guren tiba-tiba tertawa, menggemakan kata-kata roh pohon tua itu. Pada saat yang sama, dia menatap leluhur Gunung Qingqiu dengan tatapan samar, dan berkata sambil tersenyum, Daoyo Hongyao, aku juga punya sesuatu untuk ditambahkan. Orang itu adalah keturunan Raja Jahat Gunung Guren kita. Aku tidak tahu apa yang kalian, Gunung Qingqiu, rencanakan, tetapi jika kalian ingin merebutnya dariku, itu tidak akan mudah. Anda, Peng Wu melompat keluar dengan sikap tegas seperti itu, yang membuat Patriark Jiwa Baru Lahir Gunung Qingqiu sedikit bingung. Dia berteriak dengan marah, keturunan Raja Jahat mana? Bukankah kamu, Gunung Guren, menyebarkan berita bahwa dia palsu? Peng Wu berkata dengan santai, oh, tadinya saya salah lihat, tapi kemudian kami tahu kalau token itu sebenarnya asli. Dia mengabaikan kemarahan wanita tua dari Gunung Qingqiu dan menambahkan dengan setengah tersenyum, sebenarnya, begitu kami mengetahui bahwa token itu asli, kami akan mengirim orang ke penjara Black Abyss untuk menjemputnya. Kami tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Orang-orang kami dari Gunung Lone Blade telah pergi untuk membantu pengadilan Ibel menangkap para tahanan, tetapi kami, keturunan Raja Jahat, tidak harus kembali bersama mereka. Meskipun dia manusia, selama dia berhubungan dengan Gunung Lone Blade kami akan melindunginya sampai akhir. Tidak seperti suku tertentu, kami tidak akan menyerahkan dermawan kami. Kemudian, kata-kata itu penuh dengan sarkasme. Patriark Jiwa Baru Lahir dari Gunung Qingqiu berteriak dengan marah, diam, Peng Wu. Siapa yang tahu apa yang sedang kamu rencanakan? Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu mencoba memulai perang dengan Gunung Qingqiu kita dengan melindungi pemuda ini? Genber mendengarnya dengan jelas dari bawah dan berkata dengan marah, mereka ingin berperang dengan kita. Da Jinwu menambahkan bahan bakar ke api dan berkata, ya, dia bilang dia ingin berperang denganmu. Wugumu berkeringat dingin dan mencoba membujuk mereka, itu bukan kami. Mari kita mulai perang. Selama ribuan tahun, siapa yang pernah ditakuti oleh Lone Blade Mountain? Namun saat suasana sedang kacau, suara angin kencang dan guntur samar-samar terdengar dari kejauhan, terdengar suara tua yang dahsyat. Patriark Jiwa Baru Lahir lainnya telah tiba di Lone Blade Mountain. Mendengar suara itu, bukan hanya perempuan tua dari Gunung Qingqiu saja, tetapi juga beberapa kultivator Ibel Jiwa Baru Lahir lainnya semuanya terkejut dan menoleh untuk melihat. Mengapa ini menjadi begitu serius? Pikiran ini tak kuasa menahan diri untuk terlintas di benak setiap orang. Hanya burung gagak emas besar yang menggerutu saat melihat Fang Xing yang tak sadarkan diri, tetapi dia tidak dapat berhenti memikirkan salah satu nama panggilannya. Aku masih belum sehebat bandit kecil ini. Dia masih bisa membuat kekacauan di dunia bahkan saat dia pingsan. Nenek moyang kedua Lone Blade Mountain, Hun Tian. Dia benar-benar datang sendiri. Beberapa kultivator tua diam-diam terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria sombong seperti itu. Anda harus tahu bahwa orang-orang seusianya tidak asing dengan orang tua ini. Ketika dia masih muda, dia bahkan lebih gila dari Raja Xiaopeng. Fakta bahwa dua leluhur Ibel Jiwa Baru Lahir muncul di Gunung Guren memaksa semua orang untuk mengevaluasi kembali pentingnya masalah ini. Perlu dicatat bahwa leluhur Yuanying jarang muncul di waktu normal. Semua orang berpikir tentang cara mengatasi kesengsaraan, dan hampir semuanya terbiasa menyendiri. Kadang-kadang, ada beberapa acara besar di dunia kultivasi, dan hanya pada saat itulah satu atau dua dari mereka dapat diundang untuk keluar. Bahkan kali ini untuk menekan kerusuhan di pengadilan Ibel, berbagai suku hanya dapat mengundang satu leluhur Yuanying untuk keluar. Namun tanpa diduga, yang lain tiba-tiba datang ke Gunung Guren, dan situasinya berubah drastis.
Wanita tua dari Gunung Qingqiu itu sangat marah. Dia bahkan ingin memobilisasi orang-orang dari Gunung Qingqiu yang bersembunyi di kegelapan untuk bergabung dengan Patriark Taixi untuk menangkap orang itu secara langsung. Namun, ketika dia melihat leluhur kedua dari Gunung Guren datang, wajahnya berubah drastis. Pengunjung itu adalah leluhur Lone Blade Mountain yang pemarah, yang beberapa generasi lebih tua dari Peng Wu. Ia mengenakan jubah abu-abu dan berwajah tua, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kebaikan hati seorang lelaki tua. Sebaliknya, ia bersemangat untuk bertarung. Ia menatap dingin ke arah wanita tua dari Gunung Qingqiu dan berteriak, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani memulai perang secara terbuka dengan kami di Lone Blade Mountain. Aku ingin melihat dari mana kalian, para rubah, mendapatkan keberanian. Anda, orang tua itu begitu mendominasi, membuat wanita tua dari Gunung Qingqiu mengubah ekspresinya secara drastis dan merasa sulit untuk menyerah. Saat dia bersiap melancarkan serangan, dia sudah mengerahkan orang, tapi tidak peduli berapa banyak orang yang dia miliki, bagaimana mereka bisa menandingi berat seorang Nas Chen Sol. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan kedua belah pihak, meskipun Gunung Qingqiu telah menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Guren juga merupakan klan besar yang dapat melawannya. Namun, kera putih tua dari Gunung Suci Agung, melihat bahwa situasinya menemui jalan buntu dan perang akan segera pecah, angkat bicara untuk bertindak sebagai pembawa damai dan berkata sambil tersenyum Dao You Huntian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kamu juga di sini. Kalian semua adalah orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun, mengapa kalian masih begitu pemarah? Sekarang adalah saat yang sulit. Kalian, Gunung Qingqiu dan Gunung Guren, keduanya adalah klan besar di negeri Ibel kami. Apakah kalian benar-benar ingin bertarung sampai mati? Seorang lelaki tua bertubuh kecil, yang sebagian besar tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan dan perawakannya tidak jauh lebih tinggi dari roh pohon tua Genbo, juga tertawa. Dia adalah leluhur jiwa baru lahir dari Gunung Wuying, salah satu dari 8 sekte Ibel kuno. Wujud aslinya adalah seekor tikus putih botak, tetapi dia selalu sangat cerdik dan berkata dengan tawa aneh, jika Gunung Qingqiu dan Gunung Guren benar-benar bertarung, itu akan sangat meriah. Namun, pengadilan Ibel, yang baru saja menstabilkan situasi belum lama ini, mungkin akan hancur berantakan. Saya berpikir untuk membuka paviliun Kaisar Ibel dan memberikan sedikit keberuntungan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya, sehingga mereka dapat pergi ke Shenzhou untuk memenangkan kembali nama baik kita. Tetapi sekarang tampaknya itu dalam bahaya. Situasi di tanah Ibel tidak stabil, dan mereka tidak akan memiliki pendukung jika mereka pergi ke Shenzhou. Kita sebaiknya melupakannya. Kedua pria ini, yang satu berbicara dengan lembut dan persuasif dan yang lainnya berbicara dengan nada dingin dan sarkastis, telah memperjelas pendirian Gunung Sage Agung dan Gunung Tanpa Bayangan, yaitu bahwa tidak ada pihak yang akan membantu pihak lain. Saat ini, situasi di negeri Ibel sedang bergejolak dan pertarungan skala kecil dihindari sebisa mungkin, apalagi pertarungan antara kedua gunung. Wanita tua dari Gunung Qingqiu itu masih enggan menyerah. Inti masalahnya adalah berita yang diterimanya membuatnya enggan melepaskan Fang Xing begitu saja. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh kedua leluhur Yuanying dari Gunung Guren dan berkata dengan nada menahan diri yang kuat Daois dari Gunung Guren, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Apakah kalian benar-benar ingin melawan kami di Gunung Qingqiu demi seorang kultivator manusia seperti itu? Bagi kalian, dia mungkin hanya melibatkan sedikit masalah harga diri, tetapi bagi kami, dia melibatkan Gunung Qingqiu. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa rahasia itu tidak boleh diceritakan di depan orang lain. Namun, leluhur tua Huntian dari Gunung Guren yang datang kemudian memiliki mata yang cerah dan tertawa, berkata, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku bergegas ke sini untuk masalah ini. Haha, biar ku berikan nasihat padamu. Keluarga kerajaan Gunung Qingqiu telah berubah beberapa kali. Tidak wajar bagimu untuk mengambil harta warisan itu. Dan pemuda ini adalah keturunan Raja Jahat Gunung Guren. Tidak ada alasan bagimu untuk membawanya pergi. Kau ingin merampoknya, biarkan aku mengajarimu terlebih dahulu tentang pedang pil rubah milik Gunung Qingqiumu. Kata-kata yang begitu sombong membuat wanita tua dari Gunung Qingqiu begitu marah sehingga dia berkata dengan dingin kita bisa membiarkan orang itu sendiri, tetapi bagaimana mungkin harta karun klan rubahku jatuh ke tangan para kultivator manusia. Serahkan harta karun ini, dan semua keluhan antara Gunung Qingqiu dan dia akan terselesaikan. Mungkinkah anak ini mencuri harta karun dari Gunung Qingqiu? Para kultivator Ibel lainnya tidak tahu apa yang dimaksud oleh lelaki tua dan wanita tua itu, tetapi mereka mendengar bahwa Gunung Qingqiu ingin merebut kultivator manusia ini, yang tampaknya terkait dengan harta karun tertentu dari Gunung Qingqiu mereka. Mereka segera merasa sedikit tergerak dan teringat rumor bahwa kultivator manusia ini telah menyelinap ke Gunung Qingqiu untuk mencuri harta karun belum lama ini. Untuk sesaat, mereka tidak memikirkan hal lain. Candaan.
Patriark Huntian mencibir dengan tidak masuk akal. Harta karun klan rubah seharusnya menjadi milik Gunung Qingqiumu. Hehe, esensi abadi dan alat-alat ajaib yang ditinggalkan oleh peri klan Jinwu yang meninggal di gurun matahari terbenam seharusnya menjadi milik Gunung Fusang. Siapa yang benar-benar telah mengembalikan barang-barang ini ke Gunung Fusang? Bahkan Gunung Qingqiumu telah mengumpulkan setidaknya 3 potong esensi abadi dan 4 atau 5 alat ajaib peri saat itu, kan? Pernahkah kamu berpikir untuk mengembalikan barang-barang ini ke Gunung Fusang? Haha, mengapa kamu harus mengambil kembali harta karun klan rubahmu? Anda, wanita tua dari Gunung Qingqiu menjadi sangat marah ketika mendengarnya berbicara begitu langsung. Akan tetapi, ketika orang-orang Gunung Qingqiu sedang menginterogasi penyebab kerusuhan di penjara jurang hitam, mereka tidak sengaja mendengar bahwa seseorang telah menggunakan teknik rahasia Gunung Qingqiu untuk melukai penguasa penjara jurang hitam. Dari serpihan informasi yang mereka peroleh dari interogasi, mereka samar-samar menduga bahwa masalah ini mungkin terkait dengan harta karun legendaris klan rubah. Setelah bertanya lebih lanjut, mereka mengetahui bahwa kerusuhan di penjara jurang hitam disebabkan oleh kultivator manusia ini. Meskipun tidak seorang pun melihat harta karun itu, kemungkinan besar itu terkait dengannya. Mereka segera ingin menangkap Fang Xing dan menginterogasinya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa apa yang dapat mereka temukan, Gunung Guren juga akan menemukannya, dan apa yang ingin mereka ambil kembali, Gunung Guren menolak untuk kembali. Namun dalam pidatonya, ia mencontohkan Gunung Fuso yang membuat kawanan gagak itu merasa sedikit malu. Peri Ibel yang meninggal di gurun matahari terbenam saat itu sebenarnya adalah leluhur dari garis keturunan gagak emas. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu sehingga Gunung Fusang pun menyerah untuk mengambil kembali reliknya. Tentu saja, untuk lebih realistis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya. Sebagian besar esensi peri dan harta langka yang ditinggalkan oleh peri Ibel secara otomatis terbang ke paviliun Kaisar Ibel dan menjadi milik umum pengadilan Ibel. Hanya para jenius paling menonjol di setiap generasi yang memenuhi syarat untuk masuk dan mencari keberuntungan. Bagian kecil yang tersisa dikumpulkan oleh berbagai urat Ibel dan diambil untuk diri mereka sendiri. Siapa yang benar-benar bersedia mengembalikannya kepada mereka? Dapeng dari Gunung Guren selalu terkenal dengan kesombongan dan sifat protektifnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua menunjukkan sisi yang tidak masuk akal ini, yang membuat Gunung Qingqiu terdiam. Dia diam-diam kesal dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar ingin berperang dengan mereka. Anda harus tahu bahwa meskipun Gunung Qingqiu kuat, Gunung Guren tidak mudah untuk diganggu. Kecuali leluhur tua yang selama ini mengasingkan diri di Gunung Qingqiu maju ke depan, tidak ada jaminan dia bisa menekan Gunung Guren. Apa yang kalian perdebatkan? Apakah ini akan berakhir? Pergilah ke tempat lain jika kalian ingin berdebat. Aku perlu istirahat sekarang. Tiba-tiba terdengar suara tidak senang dari bawah. Ternyata Genbo tidak senang lagi. Leluhur tua Huntian dari Lone Blade Mountain yang datang dari belakang mengerutkan kening dan melihat ke bawah lalu berkata, siapa si pendek ini? Beranikah kau menyebutku pendek? Beranikah kau mengeluh tentang tubuhku yang pendek? Aku baru saja menunjukkan padamu seperti apa penampilanku saat aku tinggi. Ketika Genbo mendengar ini, dia menjadi marah dan mengayunkan tongkatnya untuk memukul lelaki tua dari Gunung Pedang Soliter. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada titik ini, Wu Gumu bergegas membujuknya, dan Penghu juga bergegas memperingatkan leluhurnya, bergumam kepadanya bahwa lelaki tua ini adalah reinkarnasi dari pohon suci Fusang, dan sekarang dia berada di garis depan yang sama dengan Guren-san. Hei, apa gunanya kalian bertarung sekarang? Apa kalian benar-benar akan memulai perang? Pada saat ini, Patriark jiwa baru lahir dari Gunung Wuying yang angkat bicara bagi orang tua seperti kita, apa yang lebih penting daripada selamat dari malapetaka. Anak-anak dan cucu-cucu memiliki berkat mereka sendiri, biarkan mereka memperjuangkan urusan mereka sendiri. Bagaimanapun, paviliun Kaisar Ibel akan segera dibuka, dan pada saat itu akan terjadi pertarungan antara naga dan harimau. Lempar mereka semua, dan siapa yang benar dan siapa yang salah akan tergantung pada siapa yang lebih mampu. Ada kilatan di mata orang ini, dan dia punya rencana dalam benaknya. Jika itu biasa, dia akan menghasut Gunung Qingqiu dan Gunung Guren untuk saling bertarung. Namun sekarang situasinya menentukan bahwa perang antara Gunung Guren dan Gunung Qingqiu tidak akan menjadi hal yang baik bagi klan manapun di negeri monster. Jadi dia harus berubah pikiran, dan dia ingin agar keturunan kedua klan ini pergi ke paviliun Kaisar Monster untuk saling bertarung, sehingga anak cucunya sendiri dapat menuai manfaatnya. Leluhur Yuanying dari Lone Blade Mountain dan Qingqiu Mountain semuanya memahami pikirannya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Peng Wu dari Lone Blade Mountain tiba-tiba tertawa pelan dan berkata, setelah memastikan bahwa dia memang keturunan leluhur jahat Lone Blade Mountain, kami benar-benar berencana untuk mengirimnya ke Demon Emperor Pavilion untuk bertamasya.
Aku hanya tidak tahu apakah orang-orang di Demon Court setuju. Patriark Yuanying dari Gunung Wuying tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah boneka-boneka itu setuju atau tidak tergantung pada apakah kita orang-orang tua menganggukkan kepala. Aku tidak perlu khawatir tentang sila leluhur. Lagi pula, kali ini, orang menyebalkan kecil dari Senzu dan keturunan naga dari Changlanhai ingin masuk sebagai pengecualian. Kita tidak kekurangan kultivator manusia seperti itu. Mari kita buat keputusan di sini. Apa yang sedang mereka bicarakan? Genbo tidak dapat mendengar dengan jelas, dan bertanya kepada burung gagak emas besar dengan mata berbinar di sampingnya dengan linglung. Kata gagak emas agung, mereka berkata ingin memujamu sebagai orang suci agung dari ras Ibel, dan siapapun yang melihatmu harus bersujud padamu. Setuju. Genber segera mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Orang-orang dari garis keturunan Gunung Fuso tidak bisa berkata apa-apa. Wugumu ingin membujuk mereka, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia terdiam. Patriark Yuanying dari Gunung Wuying terkekeh dan berkata, silsilah Fusang sudah setuju. Bagaimana dengan kalian, garis Guren dan King Qiu? Semua pembudidaya di langit mengarahkan pandangan mereka ke arah dua leluhur Gunung King Qiu dan Gunung Guyen di langit. Meskipun itu hanya pertarungan antar generasi muda, itu sangat penting. Beberapa orang tua tahu betul bahwa kali ini ketika paviliun Kaisar Ibel dibuka, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika hanya satu orang yang akan masuk, semua bakat luar biasa di antara generasi muda di pengadilan Ibel akan masuk untuk mencari peruntungan. Ini juga mengakibatkan tekanan persaingan menjadi puluhan kali lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak seorang pun yakin bahwa mereka dapat membiarkan generasi muda mereka dengan aman memperoleh kekayaan terbesar. Namun, Gunung Guren dan Gunung King Qiu merupakan kekuatan yang kuat dengan keuntungan yang cukup besar. Pangeran Jinwu dari Gunung Fusang sebelumnya telah bertarung melawan Dewa Bermata Sembilan yang tua dan kuat, yang telah berada di alam inti emas selama hampir 100 tahun. Kekuatannya yang sebenarnya terbukti. Putri peri rubah dari Gunung King Qiu bahkan lebih terkenal di negeri Ibel. Bahkan generasi tua dari para pembudidaya Ibel tidak berani meremehkannya, apalagi generasi muda. Jika orang-orang ini memasuki paviliun Kaisar Ibel, mereka akan menyebabkan tekanan besar pada orang lain. Tetapi jika mereka berdua bertarung, niscaya itu akan menjadi hal yang baik untuk garis keturunan Ibel muda lainnya. Pertama, ketika dua pihak saling bertarung, kekuatan mereka secara alami akan saling dikonsumsi, yang merupakan berkah, bukan kutukan bagi yang lain. Kedua, ketika kedua pihak ini bertarung, mereka pasti akan memanfaatkan kekuatan urat Ibel lainnya untuk mendapatkan bantuan, yang akan lebih membantu mereka menaikkan harga. Berkat perhitungan orang-orang tua inilah, pertarungan judi antar generasi muda ini menjadi suatu hasil yang menggembirakan semua orang. Wanita tua dari Gunung King Qiu itu dengan lembut mencubit rumus ajaib itu, dan seberkas pikiran ilahi telah mencapai langit malam ribuan mil jauhnya. Di puncak gunung yang runcing, peri rubah sedang duduk tanpa alas kaki, bersandar pada pohon pinus kuno di puncak gunung. Setelah menerima pesan dari wanita tua itu, jejak penghinaan melintas di matanya yang indah, dan dia berkata dengan tenang dalam situasi saat ini, sungguh tidak cocok bagi tanah Ibel untuk berada dalam kekacauan. Sangat penting untuk menghindari konflik antara kedua gunung itu. Namun, harta langka itu harus diambil kembali dari kita di Gunung King Qiu. Dengan cara ini, kita akan memasuki paviliun Kaisar Ibel dan memutuskan hasilnya. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Bibi keempat, peri tahu batasannya sendiri, kamu bisa menyetujuinya. Setelah selesai berbicara, dia terkekeh dan berkata dalam hati, aku benar-benar tidak mengerti dari mana mereka mendapat keberanian untuk bertarung denganku. Wanita tua dari tahap Naschen Sol dari Gunung King Qiu mendengar pesan itu dan berbisik, rekan-rekan Taois dari Gunung Lonely Blade tidak perlu khawatir. Meskipun para pengikut garis keturunan leluhur jahat kalian adalah manusia, kami dari Gunung King Qiu juga akan mengucapkan kata-kata yang baik untuk kalian karena ikatan yang sama antara kedua gunung kita. Jika kalian ingin membuat pengecualian dan mengirimnya ke paviliun Kaisar Ibel. Hehe, saya pikir pengadilan Ibel akan segera mengeluarkan dekrit untuk membuat pengecualian. Pernyataan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia menyetujui taruhan tersebut. Dengan kata-kata dari dua tetua pengadilan Ibel dari Gunung King Qiu, aku pikir segalanya akan berjalan lebih lancar. Leluhur tua pemarah dari Lone Blade Mountain mencibir dan tidak menanggapinya dengan serius. Keputusan ini sangat sesuai dengan keinginanku, dan keluarga Taisi kita juga akan mengatakan sesuatu yang baik tentangnya. Pada saat ini, leluhur keluarga Taisi tiba-tiba berbicara, dan mengatakan sesuatu dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, seolah-olah dia akan maju dan mundur bersama Gunung King Qiu. Tanpa sengaja, dia dan wanita tua dari Gunung King Qiu saling berpandangan, dan tampaknya kedua belah pihak telah mencapai semacam kesepakatan. Ketika klan Ibel lainnya mendengar ini, mereka semua sedikit tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Taisi, yang selalu netral, akan secara terbuka mengatakan ini saat ini.
Mereka pasti telah memutuskan untuk bergabung dengan Gunung Qingqiu. Ini akan berdampak pada situasi. Awalnya, sejauh menyangkut kekuatan yang lebih muda, Raja Peng kecil dari Gunung Guren, bersama dengan kultivator manusia dan gagak emas besar yang kuat, memiliki peluang bagus untuk menang melawan peri rubah dari Gunung Qingqiu. Namun, jika keluarga Taixi bergabung dengan Gunung Qingqiu, mereka memang akan mampu bertarung. Jika kita tambahkan pada ini rencana jahat luar biasa peri rubah dan seninya membentuk aliansi, Lone Blade Mountain dan garis keturunan Fuso akan berada dalam bahaya. Keturunan Lone Blade Mountain, terlepas dari apakah mereka memiliki garis keturunan Dapeng atau tidak akan pernah takut pada siapapun, jadi kamu bisa tenang. Patriark Huntian yang mudah tersinggung dari Lone Blade Mountain berbicara dengan suara dingin dengan sedikit rasa bangga. Jika kalian ingin memulai perang, kalian bisa bergabung untuk melawan kami di Lone Blade Mountain. Jika kalian ingin memanfaatkan pembukaan Demon Emperor Pavilion untuk membiarkan generasi muda bersaing untuk meraih kemenangan, maka kami juga akan membantu kalian. Dalam sebulan, ketika Demon Fiery Pavilion dibuka, kelompok generasi muda ini akan pergi ke Demon Fiery Festival untuk bertaruh. Nada ini dengan jelas mengungkapkan kesombongan klan Dapeng, yang membuat orang merasa terkesan dan diam-diam dikagumi. Hanya Peng Wu yang mengerti bahwa Gunung Guren selalu sombong, tetapi kesombongan dan kebodohan jelas bukan hal yang sama. Dan leluhurnya sendiri, Huntian, yang selalu bersikap sombong dan mendominasi, sangat jelas tentang situasinya. Satu-satunya alasan dia menyetujui taruhan itu adalah jika dia tidak melakukan ini, Gunung Guren tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Bagaimanapun, Gunung Qingqiu dan keluarga Taixi tidak boleh diremehkan. Jika kita memperhitungkan klan serangga berkepala 9 yang bersembunyi di balik layar, Lone Blade Mountain pasti akan kalah. Dalam situasi ini, akankah Guren-san mengakui kekalahan atau bertarung sampai mati? Pilihan manapun terlalu mahal. Dalam situasi ini, menempatkan pertarungan perjudian ini di antara generasi muda Pavilion Kaisar Ibel akan mengalihkan tekanan. Bahasa Indonesia. Jika mereka menang, Lone Blade Mountain akan menjadi terkenal dan mengintimidasi para monster. Kalah, anak-anak muda Lone Blade Mountain memanfaatkan yang sedikit untuk mengalahkan yang banyak, yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, meski kalah tetap suatu kehormatan. Pada saat yang sama, mereka berhasil mengirim Fang Xing dan gagak emas besar ke Pavilion Kaisar Ibel. Bahkan jika mereka kalah, mereka masih memperoleh banyak keberuntungan. Yang lebih penting, apa yang dilakukan junior manusia di penjara jurang hitam bukanlah masalah besar, tetapi itu benar-benar tidak kecil. Jika suku-suku lain menyelidiki dengan serius, Lone Blade Mountain tidak akan mampu menahan tekanan. Sekarang, memanfaatkan pertarungan judi untuk mengalihkan perhatian, itu setara dengan menghapus dampak negatif dari insiden ini secara tak terlihat. Bagaimanapun, itu adalah keuntungan besar, jadi mengapa tidak melakukannya? Tentu saja, alasan lainnya adalah meskipun Guren-san secara nominal adalah tetua Fang Xing, dengan perintah dari Raja Jahat Peng Agung, mereka hanya dapat merawatnya, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk membuat keputusan untuknya tentang apakah akan mengembalikan harta karunnya yang langka ke Gunung Qingqiu. Oleh karena itu, perselisihan antara generasi muda telah diputuskan, dan semua taruhan untuk maju dan mundur akan diputuskan oleh Fang Xing sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan merasa dendam terhadap Guren-san. Hehe, orang menyebalkan kecil ini benar-benar pandai berhitung. Ketika semua kultivator diam-diam terkesan dengan kesombongan Guren-san, Genbo di bawah tiba-tiba tertawa, tetapi kata-kata yang diucapkannya tidak terlalu menyenangkan. Leluhur tua Huntian dari Gunung Guren sangat marah dan menatap ke bawah dengan tatapan tidak bersahabat. Apa yang kau lihat? Kau ingin bertarung? Genbo mengayunkan tongkatnya dengan cara yang provokatif, dan Wusanger tidak punya pilihan selain menahannya tanpa berkata-kata. Kamu di pihak siapa? Ketika situasi di Gunung Fusang menegangkan dan penuh pembasmian, Fang Xing, si penjahat, sudah tenggelam dalam lautan kesadarannya sendiri dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Di depannya saat ini adalah rerun dewa yang sunyi dengan tanah retak di mana-mana. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dunia tempat dia berada bocor keluar dengan gila-gilaan dan menyebar tanpa terlihat karena retakan di bumi. Dia tahu dalam hatinya bahwa dunia sedang dihancurkan, dan ketika energi spiritualnya habis, kehidupannya akan terputus. Setelah berlatih Taisang Daojing, bumi menjadi manifestasi tubuh fisiknya. Retakan di bumi melambangkan bekas luka di tubuhnya. Bekas luka ini berasal dari asal dan terwujud dalam tubuh fisik, yang setara dengan luka Dao dan hampir mustahil untuk disembuhkan. Satu-satunya cara adalah memperbaiki dunia ini. Pada saat ini, di dalam terik matahari tempat roh sejatinya terwujud, terdapat kitab suci yang terkandung di dalamnya, yang berisi makna sejati keabadian Dao Agung. Ia merasa bahwa lautan kesadarannya, yang sekarang mewujudkan dunia tanpa hukum, kekurangan kitab suci ini. Sayangnya, meskipun ia sekarang memiliki sedikit pemahaman,
ia tidak memiliki cukup vitalitas untuk memperbaiki tubuhnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sederhananya, dia sekarang memiliki metode untuk menyelamatkan dunia, tetapi dia menyaksikan dunia ini dihancurkan. Namun kini ia tidak cemas lagi, melainkan memaksakan diri untuk memahami makna sutra tersebut semaksimal kemampuannya. Meskipun vitalitas di dunianya terus melemah dan ia terperangkap di lautan kesadaran akibat luka-lukanya yang serius, ia yakin bahwa ia masih memiliki harapan, karena ia ingat bahwa ia berada di punggung Golden Crow sebelum ia jatuh ke lautan kesadaran, dan orang menyebalkan ini tidak akan duduk diam dan melihatnya mati. Jadi apa yang dilakukannya sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk memahami makna sutra keabadian tertinggi, lalu menunggu Gagak Emas datang dan menyelamatkannya. Rasanya seperti dia telah menunggu lama, tetapi juga tampaknya tidak terlalu lama. Ketika energi spiritual di lautan kesadarannya belum hilang lebih dari setengahnya, Fang Xing merasakan perubahan di dunia luar, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang dingin. Bahkan di lautan kesadarannya, keberadaan semacam ini muncul. Ada langit yang penuh dengan embun beku biru jatuh dari langit, membekukan lautan kesadarannya, tetapi juga menghentikan hilangnya energi spiritual. Orang menyebalkan ini akhirnya mengambil tindakan. Pada saat ini, Fang Xing yang berada di udara dan telah berubah menjadi matahari yang terik, merasa lega dan akhirnya pikirannya tenang. Tidak lama setelah embun beku hijau turun, tiba-tiba kekuatan esensi darah yang mencengangkan melonjak keluar dari bumi yang retak, memancarkan energi spiritual yang tak ada habisnya, dan mulai mengisi lautan kesadaran Fang Xing yang hilang. Pada saat yang sama, bumi yang retak perlahan pulih, dan lautan kesadaran abu-abu mulai berubah warna dan menjadi penuh vitalitas. Seharusnya Gagak Emas besar dari dunia luar yang memberinya kekuatan obat yang kuat. Benih teratai darah. Jadi orang menyebalkan ini masih punya. Fang Xing mengerti dan merasa sedikit senang, lalu dia segera mengedarkan keterampilan mentalnya untuk menyempurnakannya. Ia tidak asing dengan biji teratai darah. Ia telah memakan beberapa biji teratai darah dan tahu bahwa hanya biji teratai darah jenis ini yang memiliki khasiat obat yang kuat. Dengan biji teratai darah dan kekuatan es yang tak dapat dijelaskan untuk membantunya menekan tubuhnya, dia merasa lega dan mulai berlatih prinsip-prinsip agung yang terkandung dalam Sutra Tai Sang untuk melengkapi latihan alkimia tanpa hukum Tai Sang. Setelah dia memahami kitab suci tertinggi, itu telah menjadi suatu aturan tertentu di dunianya, seperti halnya kitab suci transformasi dan kitab suci induksi, yang telah terintegrasi ke dalam lautan kesadarannya. Dengan kata lain, ini bukan lagi lautan kesadaran. Fang Xing memiliki perasaan samar bahwa tempat ini hampir menjadi dunia nyata. Jika kita ingin memisahkannya secara paksa dari lautan kesadaran sebelumnya, tempat ini harus disebut alam kesadaran. Sutra induksi bekerja pada pikiran dan jiwanya, mengubahnya menjadi matahari yang menyala-nyala, mengendalikan setiap inci tanah di dunia kesadaran ini. Sutra transformasi roh bekerja pada ruang, memungkinkan dunia ini memiliki kemampuan untuk menyerap dan memurnikan semua jenis kekuatan. Sutra abadi bertindak di bumi, memberinya kemungkinan pertumbuhan tanpa batas. Metode ramuan ajaib tanpa hukum akhirnya selesai. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba merasakan gelombang kepahlawanan di hatinya, dan ambisi untuk menaklukkan dunia muncul secara spontan. Metode ramuannya sudah lengkap. Sekarang aku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa merampokku. Saat ini, di dunia luar, di bawah tanah merah di bagian terluar Gunung Fusang, terdapat sebuah gua bawah tanah yang sangat besar, yang merupakan gua alami, penuh dengan vitalitas. Gua ini juga merupakan tempat tinggal orang-orang Genbo. Hanya sedikit orang yang datang ke sini pada hari kerja. Sebelumnya, Gagak Emas besar tidak terlalu mempercayai orang-orangnya sendiri, tetapi dia berhati-hati dan menyembunyikan peti mati abadi dan 2 biji teratai darah yang tersisa di gua ini. Pada saat ini, Fang Xing sedang berbaring di dalam peti mati misterius ini, dengan tutup peti mati yang tembus pandang terbuka. Orang-orang di luar peti mati dapat melihat bahwa tubuhnya bersinar, berubah dari putih menjadi kuning tua, lalu dari kuning tua menjadi biru muda, berulang kali, tanpa alasan apapun. Dalam proses ini, tampaknya ada semacam perubahan yang terjadi, yang dapat dirasakan oleh para pembudidaya ibel tetapi tidak dapat membedakannya dengan saksama, dan menjadi semakin berat. Apakah dia baik-baik saja? Wu Sang-er menatap Fang Xing di dalam peti mati dengan cemas, dan berkata kepada Da Jinwu sambil mendesah, "Sepupu, meskipun temanmu seperti bandit, sembrono, suka berkelahi, dan suka membuat masalah, dia sebenarnya orang yang baik. Kamu tidak tahu bahwa kami telah mencoba segala macam cara untuk menyelamatkanmu sebelumnya, tetapi tidak ada yang berhasil." Pada akhirnya, dia tetap dengan tegas memasuki penjara jurang hitam. Dia terus mengoceh, dan burung gagak emas besar itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ini adalah kelima kalinya dia mengatakannya. Hehe, entah sudah berapa tahun aku hidup, dan akhirnya aku sampai di kehidupan ini. Roh pohon tua Genbo gemetar saat dia berjalan dengan kruknya,
melirik Fang Xing, terkekeh dan mengatakan sesuatu. Burung gagak emas besar itu sedikit terkejut, dan ingin mengalihkan perhatian Wu Sang'er. Ia segera menoleh ke roh pohon tua itu dan berkata, Paman Gen, aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak kekuatan gaib. Mengapa kau tidak menghancurkan saja leluhur Yuanying dari keluarga Taixi? Hehe, garis keturunan Fusang kita sudah tidak mampu berdiri tegak selama bertahun-tahun karena kita tidak memiliki leluhur Yuanying untuk memimpin. Aku tidak menyangka kau, hehe. Dengan senyum kecut dan mata berbinar, dia sepertinya melihat penampilan arogan dan mendominasi dari leluhur Yuanying yang berkuasa. Membuangnya, roh pohon tua itu mencibir, menepuk pinggangnya, dan berkata, cukup bagus untuk menakuti anak kecil itu. Si gagak emas besar tertegun sejenak, merasa bahwa kata-kata Genbo penuh dengan makna tersembunyi. Wu Sang'er pun berhasil terpikat dan meraih lengan Genbo sambil berkata, Genbo, kamu punya kekuatan gaib seperti itu, kenapa kamu biasanya bersikap seperti ini? Kalau kamu bicara lebih awal, sepupumu tidak akan di penjara Black Abyss. Roh pohon tua itu terbatuk beberapa kali, lalu menoleh dan menatap mereka berdua, lalu berkata, apakah menurutmu aku berpura-pura? Melihat Dajinwu dan Wu Sang'er sama-sama terkejut, Genbo berkata dengan nada meremehkan, kalian hanya berpura-pura tadi. Apa kalian pikir aku suka tinggal di sini dan melihat kalian anak-anak kecil semakin memburuk dari generasi ke generasi? Sudah cukup sulit bagi seorang lelaki tua untuk hidup, bagaimana mungkin aku punya pikiran untuk bertarung dengan orang lain? Kalian berdua orang menyebalkan kecil benar-benar tidak berperasaan, mengharapkan seorang lelaki tua sepertiku untuk berjuang demi hidup kalian. Dajinwu dan Wu Sang'er tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya memiliki leluhur yang tidak kalah dengan alam Yuanying, tetapi mereka menemukan bahwa leluhur ini berbeda dari leluhur keluarga lain. Genbo, apakah kau benar-benar akan mengirim kami ke paviliun Kaisar Ibel? Tampaknya keadaan tidak akan damai kali ini. Gunung Qingqiu dan keluarga Taixi tidak bermaksud baik. Kurasa pasti ada beberapa trik licik di belakang kita. Dan bandit kecil ini terluka parah. Hehe, kau sangat kuat, kau tidak akan membiarkan kami mati, kan? Apakah kau punya senjata ajaib berharga untuk diwariskan kepadaku? Burung gagak emas besar itu mendecakkan bibirnya, menatap Genbo dan berkata, matanya berbinar. Meskipun dia tidak tahu malu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang bagus. Bahkan Fang Xing tidak dapat menandinginya. Mengenai taruhan itu, dia sengaja berpura-pura menyedihkan. Faktanya, bahkan Guren San, yang membuat taruhan itu, mungkin tidak benar-benar berpikir bahwa pihaknya bisa menang, tetapi dia sangat yakin karena dia mengenal Fang Xing dengan sangat baik. Paviliun Kaisar Ibel dapat memanfaatkan lingkungan yang sulit seperti itu di Xuanyu. Itu hanya masalah kecil. Genbo mengabaikannya, menemukan batu halus dan duduk, bersandar pada kruknya. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada gagak emas besar dan berkata, Putra ke-6, aku melihat tubuhmu telah menjadi jauh lebih kuat akhir-akhir ini. Tidak jauh lebih buruk daripada tahap tengah ramuan emas, kan? Usiamu kurang dari 40 tahun, dan sungguh luar biasa memiliki prestasi seperti itu. Di masa lalu, kamu akan dianggap sebagai jenius langka dalam ras Ibel dalam 100 tahun. Tanpa diduga, Genbo memuji dirinya sendiri. Si gagak emas besar tertegun sejenak dan tertawa, haha, ini, biasa saja. Genber mengangguk dan berkata, memang rata-rata. Si gagak emas besar tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Genbo terbatuk dan berkata, dulu, butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kultivasimu sebelum usia 40 tahun. Tidak akan ada satu pun di seluruh ras Ibel dalam 100 tahun. Namun, dalam masa hidupmu, itu bukan hal yang aneh. Belum lagi anak di dalam peti mati, hitung dengan jarimu, berapa banyak anak muda di generasi Ibel ini yang tidak lebih lemah darimu. Burung gagak emas besar sedikit terkejut, lalu menjadi serius dan berkata, seharusnya ada 2 atau 3. Wu Sang'er mengoreksinya seharusnya ada 5. Si gagak emas besar memutar matanya ke arahnya dan berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak? Wu Sang'er berbalik dan berkata, kakak peri Gunung Qingqiu, Raja Kera kecil Gunung Daseng, orang suci kecil berkepala 9 gunung Yuming, belum lagi orang gila dan orang bodoh yang menakutkan hanya dengan menyebut mereka. Faktanya, Raja Peng kecil yang sombong dari Gunung Lone Blade juga sangat kuat. Aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan para senior Gunung Lone Blade, mereka selalu menekan kultivasinya dan mencegahnya membentuk pil. Burung gagak emas besar merasa kesal ketika mendengar hal ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, berhenti bicara. Genbo mengabaikan pertengkaran antara kedua saudara kandung itu, mendesah pelan, dan berkata, dulu tidak mudah bagi anak-anak muda seperti itu untuk muncul, tetapi sekarang, ada 5 atau 6 dari mereka sekaligus, dan ini berada di tanah Ibel dengan nasib buruk. Tidak seorang pun tahu seperti apa Sensu,
yang menempati 7 titik keberuntungan besar dunia, dan seperti apa Mozu, yang tidak mengolah takdir tetapi hanya mengolah tubuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Genbo, Da Jinwu tercengang dan berkata, apakah karena lebih banyak kesempatan? Sambil berbicara, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Sekarang sudah bukan rahasia lagi. Ada 9 peti mati yang tergantung di langit dan kesempatan datang dari langit. Semua orang mengatakan bahwa ada kesempatan untuk menjadi abadi di dalam 9 peti mati itu. Peluang. Genbo juga mendongak dan tertawa. 9 hari telah mendatangkan hutang yang tak terbatas, setengahnya adalah keberuntungan dan setengahnya adalah bencana. Da Jinwu dan Wu Sang'er sama-sama merasa bahwa Genbo sedikit berbeda dari penampilannya yang biasanya bingung, dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Genbo tampaknya tidak berniat mendengarkan jawabannya. Dia menatap mereka berdua dengan mata berawan, dan bahkan menatap Fang Xing yang terbaring di peti mati. Kejernihan langka muncul di matanya yang berawan. Dengan ekspresi serius, dia merendahkan suaranya dan berkata, ingat, 3 orang kecil, apa yang jatuh dari langit mungkin bukan kesempatan, tetapi hutang. Hutang yang harus dibayar. Tetapi bahkan jika itu adalah hutang, kalian harus meraihnya sebanyak yang kalian bisa. Bahkan jika harga pembayaran di masa depan 100 kali lebih besar, kalian harus berjuang untuk lebih banyak keberuntungan. Hanya api tungku yang paling kuat yang dapat menempa senjata ajaib yang paling tajam. Jika kalian tidak memiliki keberanian untuk melawan tren umum, bagaimana kalian dapat membayar hutang tak terbatas yang jatuh dari langit? Hehe, jadi pergi dan raihlah. Raih semua keberuntungan, terutama saat paviliun Kaisar Ibel dibuka, kalian harus meraihnya sebanyak yang kalian bisa. Siapa yang kau rampok? Aku jago dalam hal ini. Ketika sampai di titik ini, Da Jinwu dan Wu Sang'er tercengang dan terdiam. Namun tiba-tiba tutup peti mati di samping mereka terbuka dengan suara bang, dan Fang Xing yang sudah pulih dari luka-lukanya, keluar dari peti mati dan bertanya dengan mata berbinar. Namun, saat ini, ia telah menyelesaikan pahalanya dan terbangun. Ketika mendengar kata merampok, ia langsung menjadi lebih bersemangat. Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana lukamu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa kabarmu? Saudara-saudari Da Jinwu terkejut dan bergegas datang untuk memeriksa luka-lukanya. Enyah, Fang Xing menendang burung gagak emas besar itu, dan memeluk Wu Sang'er pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin, aku baru saja bangun dan melihat seekor burung besar menukik ke arahku. Sungguh menjijikkan. Pada saat ini, luka-luka Fang Xing saat ia tidak sadarkan diri telah sembuh, dan tubuhnya berubah menjadi seperti kristal yang misterius. Sekilas, ia tampak memiliki kecemerlangan batin, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia tampak tidak berbeda dari orang biasa, kecuali bahwa setiap inci kulitnya tampak sehalus dan sehalus brokat. Ia tampak kurus dan tinggi, namun penuh kekuatan, dan memiliki rasa berat seperti bumi. Orang menyebalkan ini ingin sekali menendang saudaranya sendiri. Burung gagak emas besar itu memanjat sambil menggerutu, merasa sangat tidak puas. Namun, dia juga sedikit terkejut. Dia tahu kekuatannya sendiri, tetapi perampok kecil ini menendangnya. Orang menyebalkan kecil, kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, Genbo bicara perlahan, bersandar pada kruknya, menatap Fang Xing dengan kagum. Orang menyebalkan tua, apa yang bisa kau lakukan kalau aku tidak pergi ke sana? Fang Xing memutar matanya. Dia tidak menghormati roh pohon tua yang suka mengutuk ini. Bandit kecil, bersikaplah sopan pada Genber. Wu Sang'er memarahi dari samping sebelumnya, Genbo mematahkan telapak tangan leluhur Yuan Ying dari keluarga Taixi dengan satu tendangan. Sambil mengomel dia mengedipkan mata padanya. Bisakah dia mematahkan tangan leluhur Yuan Ying? Fang Xing juga tertegun sejenak. Dia menatap roh pohon tua itu dengan curiga, lalu menatap burung gagak emas besar yang mengedipkan mata padanya. Genbo tidak marah, tetapi berkata perlahan awalnya aku menyiapkan 3 mantra untuk 3 burung gagak kecil di Gunung Fusang, tetapi sayangnya Yidian terlalu bersemangat untuk mencapai keberhasilan saat berlatih, jadi dia tersesat dan merusak fondasinya. Hanya ada 1 gulungan yang tersisa yang belum diwariskan. Aku menyukaimu dan ingin mempertimbangkannya, tetapi karena kamu tidak mau, lupakan saja. Wus, Da Jinwu dan Wu Sang'er hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan Fang Xing sudah melompat untuk mencubit bahu Genbo, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan dia tertawa, sudah lama aku tahu bahwa kamu luar biasa. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua biasa memiliki temperamen yang buruk? Ekspresi wajahnya berubah begitu cepat, bahkan Wu Sang'er pun terdiam. Paviliun Kaisar Ibel sudah ada sejak lama. Konon, 3000 tahun yang lalu, saat klan Ibel masih menguasai 2 negara bagian Beiju dan Nanzan, dan sebagian besar pasukan mereka berada di Nanzan, 3 Kaisar Ibel datang ke tanah dingin Beiju dan bersama-sama membangun Paviliun Kaisar Ibel. Karena paviliun itu ditutupi oleh menara tulang, maka disebut Menara Ibel.
Itu adalah tempat paling misterius dari klan Ibel. Konon, paviliun Kaisar Ibel berisi harta karun spiritual peninggalan tiga leluhur Ibel, dan berisi suara-suara Taoisme. Mereka yang masuk dapat memahami Taoisme dan mendengarkan suara-suara Tao. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ada kitab suci yang tersembunyi di paviliun Kaisar Ibel, yang ditulis bersama oleh tiga Kaisar Ibel saat itu. Setelah menguasainya, seseorang dapat menembus belenggu langit dan bumi dan menjadi Ibel abadi dalam waktu singkat. Hanya saja, sulit untuk menemukannya. Paviliun Kaisar Ibel ini setenar Nanhai Guiksu, Senzu Yaoqi, dan Xie Demon Abyss. Tidak seorang pun tahu apakah ada kitab suci peri Ibel atau tidak, tetapi yang pasti itu misterius. Di masa lalu, setiap 100 tahun, pengadilan Ibel akan memilih Ibel muda yang paling menonjol untuk masuk ke dalamnya dan mencari keberuntungan. Beberapa orang memperoleh pencerahan Taoisme darinya, dan kultivasi mereka meningkat pesat setelah keluar. Beberapa orang memperoleh harta langka, yang membuat mereka semakin kuat dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Beberapa orang juga memperoleh ramuan dan tanaman langka. Mereka memasukinya di tahap tengah pembangunan fondasi, dan setelah keluar, mereka telah mencapai tingkat ramuan emas. Bahkan orang yang paling tidak kompeten sekalipun pernah mengeluarkan 10 esensi abadi darinya, mengejutkan klan Ibel. Justru karena itulah paviliun Kaisar Ibel telah menjadi tempat terbesar bagi ras Ibel untuk mencari peluang. Setiap 100 tahun, 8 klan Ibel kuno dan bahkan beberapa Ibel berbakat dari suku-suku kecil akan bertarung sampai mati untuk ini. Ini juga ditentukan oleh karakteristik ras Ibel. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar dapat masuk. Namun, pembukaan paviliun Kaisar Ibel kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena perubahan situasi dunia, 10 tetua pengadilan Ibel bersama-sama mendirikan altar besar dan melakukan pengorbanan kepada Menara Ibel, dan memperoleh izin agar paviliun Kaisar Ibel dibuka dan semua pemuda berprestasi dari ras Ibel dapat masuk. Bahkan dikatakan bahwa utusan dari Senzu dan keturunan naga di Istana Naga Laut Changlan akan memasuki paviliun Kaisar Ibel bersama-sama pada saat itu untuk mencari keberuntungan. Karena itu, paviliun Kaisar Ibel kali ini menjadi peristiwa langka bagi klan Ibel dalam 1000 tahun. Tidak hanya orang-orang muda yang luar biasa dari berbagai urat Ibel yang keluar, tetapi bahkan ibu naga dari Istana Naga Changlan, yang telah lama meninggalkan tanah Ibel, membawa putranya kembali ke tanah Ibel untuk menyembah leluhurnya. 3 sekte utara Senzu juga mengirim murid-murid mereka yang paling bangga, satu untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pengadilan Ibel, dan yang lainnya untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel untuk mencari keberuntungan. Awalnya, Great Golden Crow tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Fusang karena kemundurannya, dan Fang Xing adalah manusia. Namun, karena takdir, ditambah dengan penghalang yang dibawa oleh pertunjukan kekuatan gaib Genbo, dan arus bawah yang disebabkan oleh pertikaian antara Gunung Guren dan Gunung Qingqiu, mereka benar-benar memenangkan kesempatan untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel. Sebuah dekrit dari pengadilan Ibel dikirim ke Gunung Fusang, dan ditemukan bahwa jumlah lowongan untuk kedua gunung tersebut digabungkan sebanyak 5. Karena alasan inilah Fang Xing datang bersama Da Jinwu dan yang lainnya ke acara akbar yang diadakan sehari sebelum menara pengorbanan paviliun Kaisar Ibel dibuka. Acara besar ini adalah perjamuan yang diadakan oleh 10 tetua pengadilan Ibel untuk secara resmi menyambut para utusan dari Senzu dan bahkan kembalinya ibu naga serangga berkepala 9 dari Laut Changlan. Itu juga merupakan penampilan dari semua bakat luar biasa dari pembuluh darah Ibel yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel. Itu sangat megah. Dikabarkan bahwa ada 3 leluhur jiwa baru lahir yang datang ke pertemuan itu, dan kualifikasi Ibel biasa untuk memasuki tempat itu telah dijual seharga 30 esensi roh. Secara sederhana, jika Anda tidak melakukan apapun selain memasuki ruang perjamuan untuk menonton kesenangan, Anda harus menghabiskan 30 saripati roh. 30 saripati roh. Bagaimana kalau kalian berdua, Cicit Buyut dan Gagak Botak, kembali saja dan kami akan menjual 60 saripati roh. Saat ini, di gerbang Taman Qianfeng, yang merupakan tempat berlangsungnya acara akbar ini, perjamuan di dalam sudah dimulai, tetapi 5 orang datang ke gerbang. Tidak, sebenarnya ada 4 orang dan 1 burung gagak. Di antara keempat orang itu, yang di tengah adalah seorang pemuda berjubah kuning muda. Dia memiliki tubuh ramping dan tampan, tetapi matanya tampak sedikit licik, dan dia tampak tidak terlalu jujur. Di sisi kanannya ada seekor burung gagak emas besar, yang entah mengapa tidak berubah menjadi bentuk manusia. Di sisi kirinya, ada seorang gadis kecil yang ramping dan cantik, wajahnya penuh kegembiraan. Dan di belakang mereka, ada 2 orang pria. Yang satu adalah seorang pemuda tampan, yang memiliki sikap dan pakaian berwibawa, tetapi sekarang dia tampak sedikit lesu. Dia mengikuti dengan malas di belakang 3 orang di depan. Di sebelahnya, sedikit lebih jauh di belakang, adalah seorang pria dengan rambut tipis, wajah pucat dan tubuh kurus. Ada ketakutan di matanya, dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati.
Kelima orang ini tidak lain adalah Fang Xing, sang gagak emas besar, Wu Sang'er, Raja Peng bersayap emas kecil, dan Wu Yidian, putra pemimpin klan gagak emas. Fang Xing awalnya tidak ingin membawa Xiao Peng Wang dan Wu Yidian, tetapi toh ada 5 tempat, jadi ia pun membawa mereka untuk ikut bersenang-senang. Kau tidak bisa meninggalkanku. Ayahku berkata bahwa dia ingin kau membawaku bersamamu untuk melihat dunia. Ketika Wu Yidian, yang berada di belakang, mendengar bahwa Fang Xing ingin mengusirnya dan menjual jatahnya untuk ditukar dengan esensi spiritual, dia berteriak ketakutan. Wu Sang'er terdiam. Dia mencubit lengan Fang Xing dan berbalik untuk menghibur Wu Yidian, jangan takut. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kamu. Ekspresi panik Wu Yidian akhirnya sedikit mereda, dan dia melirik Fang Xing dengan hati-hati. Fang Xing mencubit balik Wu Sang'er dan mengabaikan Wu Yidian yang gila. Orang ini malang. Dia awalnya sangat berbakat, jauh lebih baik daripada Great Golden Crow dan Wu Sang'er. Dia pernah menjadi seorang jenius kecil yang setingkat dengan peri rubah dari Gunung Qingqiu dan Raja Mongki kecil dari Gunung Daseng. Saat itu, Wu Gumu juga berambisi dan ingin melatih putranya agar menjadi harapan untuk memuliakan garis keturunan Golden Crow di masa depan. Oleh karena itu, dia memberikan tekanan besar padanya untuk mempercepat pertumbuhannya. Sayang sekali bahwa garis keturunan Golden Crow kekurangan sumber daya. Meskipun Wu Yidian telah menerima segala macam perawatan istimewa dari ayahnya, ia masih belum sebanding dengan peri rubah Ji dan Raja Kera kecil. Pada awalnya, ia dapat mengimbangi kemajuan kultivasi peri rubah Ji dan yang lainnya dengan bakatnya sendiri, dan bahkan melampaui mereka. Namun seiring peningkatan level kultivasinya, kerugian dari sumber daya yang langka secara bertahap muncul, dan ia menjadi semakin tidak mampu mengatasinya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, Wu Yidian menjadi semakin cemas karena harapan besar ayahnya kepadanya, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasinya. Akhirnya, di sekitar tahap tengah pembangunan fondasi, ia perlahan-lahan tersesat. Pada saat Wu Gumu menyadari bahwa ada yang salah dengannya dan memaksanya untuk berhenti berlatih, akar masalahnya telah rusak. Ia tampak sedikit gila dan picik, dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Sederhananya, gagak ini tidak berguna. Sebenarnya, justru karena alasan inilah Wu Gumu sangat menghargai Great Golden Crow. Dia benar-benar tahu bahwa putranya telah cacat, dan harapan garis keturunan Golden Crow masih ada pada Great Golden Crow. Namun, dia benar-benar tidak tega memarahi putranya dengan kasar. Bagaimanapun, obsesi Wu Yidian sebagian besar disebabkan olehnya. Jika dia tidak mendesaknya terlalu keras, situasi ini tidak akan terjadi. Ketika paviliun Kaisar Ibel dibuka kali ini, dia secara tak terduga menemukan tempat untuk Wu Yidian, jadi dia memohon Fang Xing untuk membawanya ke sini. Bahkan Da Jinwu dan Wu Sang'er tahu cerita di dalamnya, jadi tidak peduli seberapa besar kebencian mereka terhadap Wu Yidian, mereka mencoba yang terbaik untuk menyerah padanya. Wu Yidian sangat ketakutan, sementara Raja Burung Peng kecil bersayap emas di sisi lain tampak acuh tak acuh dan berkata dengan malas, aku belum mau masuk. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, si gagak emas agung menepuk-nepukkan sayapnya di belakang kepalanya dan memarahinya, ini adalah senior tua dari Lone Blade Mountain yang memintamu untuk mengikuti kedua leluhur muda kami. Kemana kau akan pergi jika kau tidak ingin ikut dengan kami? Apakah kau mencari rubah jalang itu? Raja burung sayap emas, Little Peng, sangat marah dan melotot ke arah burung gagak emas besar, lalu berkata, beraninya kau, seekor burung gagak otang pembawa sial, memukulku. Burung gagak emas besar itu mengepakkan sayapnya tanpa berkata apa-apa, matanya lebih lebar dari matanya sendiri. Bagaimana jika aku memukulmu? Menunjuk ke arah Fang Xing, ini adalah leluhur kecilmu, apakah kau tahu siapa aku? Kemudian dia menunjuk mulutnya, aku adalah saudara angkat leluhur kecilmu, yang berarti aku adalah leluhur kecilmu yang lain. Bukankah wajar jika aku memberimu pelajaran? Lagi pula, kau baru saja berada di tahap pembangunan fondasi, apakah kau percaya aku bisa menghadapimu jika kau berani mengepakkan sayapmu? Raja burung Peng kecil bersayap emas sangat marah, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dia berteriak, jangan pikir aku takut padamu hanya karena aku memiliki keterampilan membangun fondasi. Fang Xing yang berdiri di sampingnya menoleh dan menepuk kepala Raja Peng kecil sambil berkata, cicit, ada apa denganmu? Raja burung Peng kecil bersayap emas tiba-tiba kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada putus asa. Tidak apa-apa. Suara itu seakan tertahan di antara giginya. Dia sangat membenci Fang Xing, tetapi dia juga sangat takut pada Fang Xing. Dia tahu bahwa orang menyebalkan ini benar-benar berani memukulinya, dan para leluhur Lone Blade Mountain tidak menanyakannya. Sebaliknya, mereka menyuruhnya untuk menjalin hubungan baik dengan orang ini. Kenapa kalian berdua suka sekali menindas orang lain? Kalian masih saja membuat masalah di sini padahal kalian punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Wu Sang'er melindungi Wu Yidian bagaikan seekor induk ayam,
lalu datang melindungi penguang kecil sambil mengoceh tak henti-hentinya. Keempat lelaki ini bersama-sama benar-benar membuatnya khawatir setengah mati. Fang Xing suka menakut-nakuti Wu Yidian, dan si gagak emas besar akan selalu mencari bantuan Xiao Pengwang. Xiao Pengwang sangat meremehkan Wu Yidian, dan Wu Yidian sangat gelisah dan akan berteriak setiap kali sesuatu terjadi. Dia harus berada di tengah untuk menengahi konflik, dan dia sangat sibuk. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, kemampuannya mengomel sungguh luar biasa. Mulut merah kecilnya terbuka dan tertutup, dan suaranya lebih cepat daripada menggoreng kacang. Fang Xing dan Da Jinwu tidak hanya menutupi wajah mereka tanpa daya, tetapi wajah Xiao Pengwang juga menjadi pucat. Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Apa urusan sebenarnya di sini? Bukankah ini hanya menyanjung dan bernegosiasi dengan rubah jalang itu? Fang Xing menyela Wu Sang'er tanpa daya. Bukankah ini bisnis? Wu Sang'er melotot dan berbicara lebih cepat. Mengapa kamu berbicara begitu kasar? Bukankah para senior memerintahkan kita untuk datang ke sini untuk berteman dengan beberapa orang berbakat yang akan memasuki paviliun Kaisar Ibel, dan akan lebih baik jika kita dapat membuat aliansi, sehingga ketika kita bertarung dengan Suster Xianji di dalam, kita dapat memiliki beberapa teman untuk membantu kita. Apakah kamu khawatir kita akan kalah telak? Apakah kamu tidak menginginkan seorang penolong? Selain itu, kamu harus bertaruh dengan Suster Xianji. Bagaimanapun, taruhan ini diputuskan oleh para senior, dan kamu tidak dapat tidak memenuhinya. King Qiusan telah mendesak kita. Baiklah, baiklah, mari kita dengarkan Sang Er dan masuk dengan cepat. Gagak emas agung segera menyerah di bawah suara sihir yang menggetarkan jiwa ini, dan Fang Xing juga mengangguk dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mereka berdua tidak takut, tetapi mereka sedikit takut dengan omelan Wu Sang Er. Sister Fox memiliki prestise yang sangat tinggi, 9 dari 10 orang yang memasuki paviliun Kaisar Ibel akan membantunya, kalian. Tetapi pada saat ini, Raja Peng kecil bersayap emas, setelah mendengarkan berbagai pernyataan Wu San Er, menuangkan air dingin padanya dengan jijik. Fang Xing menjadi marah saat mendengar ini, dan hendak mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahannya, jadi dia mengulurkan tangan dan menamparkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Leluhur kelima berkata bahwa kamu tidak boleh memukulku dengan sembarangan. Raja burung Peng kecil bersayap emas marah namun tidak berani menunjukkannya dan berteriak pada Fang Xing. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sayap gagak emas besar itu mengenainya lagi. Bagaimana caramu berbicara dengan leluhur kecilmu? Aku tidak pergi, aku ingin pulang. Raja Peng bersayap emas sangat marah hingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia berjongkok di tanah dan menolak untuk bergerak. Sejak kecil, Raja Xiao Peng yang dibesarkan sebagai harta karun oleh Gunung Guren tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Oh, kenapa mereka ribut lagi? Bisakah kita tenang sejenak dan melakukan pekerjaan serius? Wu Sang Er tidak bisa berkata apa-apa. Dia datang untuk menghibur Little Peng Wang, dan kacang terus mengalir keluar dari mulut kecilnya. Fang Xing dan si gagak emas besar saling memaki, menendang, dan berkelahi, serta memaksa Raja Peng kecil bersayap emas yang diganggu untuk berjalan ke Taman Qianfeng. Wu Yidian menyaksikan dari samping sambil mencibir, dan dipelototi oleh Raja Peng kecil. Ia begitu takut hingga bersembunyi di belakang Wu Sang'er sambil berteriak wosh. Wu Sang'er sibuk berusaha menghibur Wu Yidian dan melindungi Raja Peng kecil agar tidak diganggu oleh Fang Xing dan si gagak emas besar. Ia sangat sibuk. Saat ini di Taman Qianfeng, sudah ada suasana abadi. Para praktisi Ibel dari berbagai golongan mengenakan jubah lebar dan lengan baju besar, terbang rendah di langit di atas awan. Para pria tampan dan ramah, sementara para wanita menawan dan menggoda. Jika Anda tidak mengatakannya dengan lantang, itu akan benar-benar seperti negeri dongeng yang legendaris. Tentu saja, jika orang-orang dengan sikap abadi ini berubah menjadi bentuk manusia, mereka akan seperti sekelompok burung dan binatang buas. Meskipun Taman Qianfeng mungkin tidak memiliki 1000 puncak, masih ada ratusan puncak. Saat ini, ada musik dan tarian di mana-mana. Ada kultivator yang membahas Taoisme dan berbicara tentang cinta dan romansa di setiap puncak. Ini adalah acara besar bagi klan Ibel kali ini. Meskipun identitas kultivator Ibel yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan telah dikontrol dengan ketat, masih ada terlalu banyak orang. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul di satu puncak. Oleh karena itu, jamuan makan telah disiapkan di lusinan puncak. Adapun para pembudidaya Ibel, mereka juga memanggil teman-teman mereka dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka kenal untuk minum. Beberapa dari mereka yang memiliki banyak teman akan mabuk-mabukan naik ke atas awan dan berkeliaran di antara puncak-puncak gunung, minum minuman di sana-sini dan mengobrol di sana-sini, tampak sangat gembira. Ada lebih dari 30 pahlawan yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Kaisar Ibel kali ini.
Berikut adalah daftar nama. Mana yang harus kita kunjungi terlebih dahulu? Wu Sang'er adalah yang paling jujur. Begitu dia masuk, dia mengeluarkan gulungan berisi nama-nama pahlawan dari berbagai suku. Dia bertanya kepada Fang Xing dengan jujur, mereka semua adalah sekutu potensial. Jika kita dapat merekrut satu, itu adalah kemenangan. Bahkan jika mereka tidak membantu, tidak apa-apa jika kita tidak saling membantu. Apakah saya harus berkunjung? Fang Xing terlalu malas untuk tertarik, jadi dia berbalik dan bertanya kepada Da Jinwu, apakah kamu tidak punya teman baik? Gagak Emas Agung berkata dengan nada meremehkan, ya, merekalah yang mengkhianatiku kepada kalajengking merah sejati sebelumnya. Apakah menurutmu aku akan pergi dan membentuk aliansi dengan mereka? Otang pembawa sial, lebih baik aku tidak bertemu mereka di sana, kalau tidak aku harus membasmi mereka satu persatu. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang dan berkata, lalu mengapa kita masih berkunjung? Ayo kita cari tempat untuk minum. Wu Yidian berkata dengan gugup, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika kamu tidak menemukan aliansi, bukankah kamu akan menjadi sasaran setelah memasuki paviliun Kaisar Ibel? Mereka semua adalah tokoh hebat. Bagaimana jika mereka mencoba mencuri kekayaan kita di paviliun Kaisar Ibel? Fang Xing memutar matanya, kalau begitu pergilah dan bertemanlah dengan mereka. Wu Yidian terdiam sesaat. Matanya berputar-putar dengan keras, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia cemas dan tidak sabar. Raja Xiaopeng meliriknya dengan pandangan jijik, mendengus dingin, dan tampak tidak senang. Burung gagak emas besar mengepakkan sayapnya di atas kepalanya. Raja Peng kecil berbalik dan menatapnya, sementara burung gagak emas besar menatap ke langit dan bersiul. Hei, itu adalah seorang master dari klan ikan mas di Danau Kabut Ungu. Dia juga bisa memasuki paviliun Kaisar Ibel. Sepupu, bukankah kau mengenalnya sebelumnya? Naiklah dan sapalah. Namun sebelum dia memutuskan kemana harus pergi, seorang pria berjubah merah muda terbang lewat di atas awan yang tidak jauh dari sana. Mata Wu Sang'er langsung berbinar, berpikir bahwa dia telah menemukan sekutu yang potensial, dan mendesak gagak emas besar untuk naik dan menyapa. Burung gagak emas besar itu memalingkan kepalanya dengan jijik saat melihatnya, dan berkata, aku mengenalnya karena aku pernah memukulinya saat aku masih kecil, dan aku hampir memakannya. Seperti yang diharapkan, ahli klan ikan mas juga melihat kelima orang itu ke arah ini, tetapi dia mendengus dingin dan menatap tajam ke arah gagak emas besar tanpa ada niat untuk menyapa mereka, dan bahkan menunjukkan sedikit permusuhan. Dia berbalik dan terbang ke arah lain. Siapa yang kau tatap, dasar orang menyebalkan? Kembalilah ke sini. Fang Xing langsung berteriak sekeras-kerasnya, menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap maju untuk bertarung. Kurasa aku seharusnya memakannya sekarang juga. Burung gagak emas besar juga takut kalau dunia akan kacau balau. Orang menyebalkan ini tidak pernah berani bersikap kasar padaku sebelumnya. Kurasa dia mencari kematian. Raja Peng bersayap emas sangat marah sehingga dia ingin maju dan membasmi ikan emas itu dengan dua tombak. Wu Yidian gemetar dan berteriak, apakah kamu gila? Apakah kamu menyinggung seorang master tanpa alasan? Wu Sang'er menghentakkan kakinya dan berteriak, kita di sini untuk mencari aliansi, bukan untuk bertarung. Berada bersama orang-orang ini, dia benar-benar merasa bahwa semua pandangan normalnya telah terbalik. Ketika ikan mas mendengar teriakan itu, ia juga merasakan kebencian dan menatap tajam ke arah ini, tetapi ia pasti merasa sendirian dan takut dirugikan jika mulai berkelahi, jadi ia mencibir dan pergi. Fang Xing dan burung gagak emas besar mengumpat dari kejauhan lagi. Ya ampun, ini bukan aliansi, ini musuh, kan? Wu Sang'er benar-benar terdiam. Ia memegang dahinya dengan tangannya, merasa sangat lelah sehingga ia tidak ingin berbicara lagi. Ya, Suster Sang'er, kamu harus segera memarahi mereka, mereka akan membasmi kita. Wu Yidian gemetar dan terus menarik lengan baju Wu Sang'er untuk mendesaknya. Diam kau, orang menyebalkan tak berguna, menjauhlah dariku. Raja Xiaopeng menjadi tidak sabar dan berbalik untuk memarahi Wu Yidian dengan keras. Wu Yidian sangat takut sehingga dia bersembunyi di belakang Wu Sang'er dan tidak berani berbicara. Haha, cicitku, kata-kata ini menyentuh hatiku. Fang Xing berbalik untuk memuji Xiao Peng Wang, tetapi dia memuji Xiao Peng Wang sedemikian rupa sehingga dia langsung tidak ingin berbicara dan terus memutar matanya. Menurutku, mustahil untuk menemukan seseorang yang bisa diajak beraliansi dengan jujur. Tidak ada yang mau bermain denganmu jika tidak ada manfaatnya. Fang Xing membuat keputusan, menyambar gulungan itu dari tangan Wu Sang'er, merobeknya, dan melihatnya, lalu berkata, kenapa tidak begini saja, pergilah dari gunung ke gunung, asalkan kamu bertemu seseorang yang bisa memasuki paviliun Kaisar Ibel, paksa dia untuk beraliansi, dan hajar dia sampai dia setuju atau setengah mati. Burung gagak emas besar mengepakkan sayapnya dan berkata sambil tersenyum, ide bagus. Wu Sang'er ketakutan dan berteriak, apakah kamu gila?
Wu Yidian gemetar dan terus berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini aku akan tamat di paviliun Kaisar Ibel. Namun, mata Peng Qing bersayap emas berbinar dan dia tampak sangat tertarik. Tepat ketika Fang Xing dan Great Golden Crow memutuskan untuk pergi ke gunung terdekat untuk mencari lawan, mereka tiba-tiba melihat seorang gadis rubah yang tampak seperti gadis kecil mengambang di atas awan berwarna-warni di gunung di arah tenggara. Dia berhenti di udara dari kejauhan, membungkuk ringan, dan berkata, saya pikir itu pasti Tuan Xing dan Pangeran Golden Crow. Putri saya ada di depan. Silakan datang dan mengobrol. Putri Peri Rubah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan rubah itu, Fang Xing langsung mengerutkan kening. Wu Sang'er memiliki tatapan aneh di matanya, seolah-olah dia merasa sangat malu. Burung gagak emas besar itu tampak acuh tak acuh dan bahkan mengangkat cakarnya untuk menggaruk perutnya. Wu Yidian mulai gemetar lagi dan menatap ke arah gunung dengan ketakutan di wajahnya. Wajah Raja Peng bersayap emas berubah pucat, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia merasa sangat malu. Tidak apa-apa kalau kita bertemu wanita ini dulu. Gadis kecil, tunjukkan jalannya. Fang Xing bersikap santai dan tidak terlalu peduli, jadi dia membiarkan pelayan kecil itu memimpin jalan. Kelima orang itu menunggangi awan dan terbang menuju gunung. Raja Peng kecil ingin melarikan diri, tetapi ditarik kembali oleh gagak emas besar. Dia mengikuti dengan wajah pucat, berpikir dalam hatinya, aku ingin tahu apakah saudari rubah dewi dalam pikiranku akan memandang rendahku ketika dia melihatku diganggu oleh sekelompok orang ini. Aku juga ingin tahu apakah dia akan membenciku karena menentangnya. Di antara kelima orang itu, dialah yang paling cemas dan merasa ingin mati. Namun, di puncak gunung ini, buah-buahan spiritual dan anggur surgawi telah disiapkan, dan di berbagai meja hijau, lebih dari selusin pahlawan muda dengan aura yang kuat duduk, menatap mereka dengan wajah yang tidak bersahabat. Wu Sang'er hampir merasa putus asa saat melihatnya. Di antara orang-orang ini, ada sebanyak 4 atau 5 orang yang akan memasuki paviliun Kaisar Ibel. Mereka pasti telah membentuk aliansi dengan Putri Peri Rubah. Peri Rubah, di sisi lain, duduk di tengah, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia memandang ke arah 5 orang itu, matanya seindah ombak, tak terlukiskan kata-kata. Kakak Xianji, lama tak berjumpa. Wu Sang'er takut Fang Xing dan gagak emas besar akan mulai memarahi mereka begitu mereka muncul, jadi dia menarik mereka berdua kembali dan melangkah maju terlebih dahulu sambil membungkuk dengan anggun. Meskipun taruhan telah dilakukan, etika yang diperlukan tetap harus diperhatikan. Kakak Sang'er, lama tak berjumpa. Melihat mereka datang, Peri Rubah Ji tidak berdiri. Dia menjawab Wu Sang'er dengan enteng, tetapi matanya tertuju pada Raja Peng kecil bersayap emas yang bersembunyi di belakang gagak emas besar dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia bahkan ingin melarikan diri tetapi gagak emas besar mencengkeram pakaiannya dengan cakarnya. Matanya yang indah berkerut dan dia berkata dengan lembut, Raja Peng kecil yang bermartabat dari Gunung Lone Blade dulunya adalah pahlawan. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini sekarang? Itu benar-benar keterlaluan. Adik muda Tian meskipun kita bertaruh, persahabatan kita sebelumnya tidak dapat ditinggalkan. Kemarilah dan duduklah di sebelahku. Raja Xiaopeng, yang sudah diganggu oleh Fang Xing dan gagak emas besar dan penuh dengan keluhan, merasakan sakit di hatinya ketika mendengar ini dan hampir menangis. Si jalang ini sedang mencoba untuk menimbulkan perpecahan sekarang juga. Fang Xing ingin menamparkan Xiao Peng Wang saat melihat penampilannya yang mengecewakan. Ia merasa semakin jijik dengan wanita jalang yang licik ini. Tiba-tiba, ia punya beberapa ide buruk dalam benaknya. Ia tertawa, menarik Xiao Peng Wang, melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, cicit, cium baunya. Sudah kubilang wanita jalang ini tidak suka mandi. Celana dalam yang sangat kotor yang kuberikan padamu sebagai hadiah adalah miliknya. Kau masih tidak percaya padaku. Datanglah dan cium baunya sekarang. Bisakah kau mencium baunya dari jarak sejauh ini? Ledakan. Kalimat ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, dan bahkan Peri Rubah, yang memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia yang mengendalikan segalanya, mengubah ekspresinya secara drastis. Ada banyak peristiwa besar di negeri Ibel selama periode ini, tetapi yang paling sering dibicarakan secara pribadi tentu saja adalah insiden tentang seorang kultivator manusia yang mencuri pakaian Peri Rubah Gunung Qingqiu dan melelangnya di depan umum. Dikatakan bahwa pakaian itu telah menjadi koleksi paling populer dari beberapa Ibel, dan bahkan dijual seharga 100 esensi roh masing-masing, yang sangat mencoreng reputasi Peri Rubah. Pada saat ini, tak seorang pun di antara para pembudidaya Ibel yang hadir menduga bahwa manusia ini begitu tak tahu malu hingga langsung mengungkit hal ini. Sesaat, semua orang gempar. Beberapa orang membanting meja dan berdiri sambil berteriak, tak tahu malu. Ada orang-orang yang tidak tahu malu, mereka pantas dibasmi. Berlututlah segera dan minta maaf kepada Peri Rubah. Aku akan mengampuni nyawamu.
Di tengah teriakan dan omelan itu, Wu Sang-er tersipu malu dan berharap dia bisa merangkak ke celah tanah. Orang menyebalkan tak tahu malu. Dasar roh kodok, bukankah kau tak tahu malu karena selalu menatap dada rubah itu? Fang Xing duduk dengan ceroboh, membanting meja dan mengumpat pada roh kodok yang marah duduk di hadapannya. Omong kosong, kapan aku pernah melihat dada peri rubah? Roh kodok itu murka, mukanya memerah, namun dia takut peri rubah salah paham, maka dia pun membalas dengan marah. Fang Xingdao, jika ada pasangan sebesar semangka di sampingmu, apakah kamu tidak akan memperhatikannya? Roh katak menghardik, omong kosong, tidak sebesar itu. Bagaimana kamu tahu itu tidak sebesar itu jika kamu belum melihatnya? Kamu membuat alasan. Aku tidak melihatnya. Wajah Fang Xing penuh dengan penghinaan. Apakah kamu tidak melihat kaki pamanmu? Jika kamu tidak melihatnya, lalu orang menyebalkan mana yang melihatnya? Roh katak hampir murka. Bagaimana aku bisa tahu orang menyebalkan mana yang membaca ini? Fang Xing menoleh ke arah siluman kura-kura di seberangnya. Bodoh amat John denganmu, dia bilang kau mengintip telurmu. Ibel kura-kura itu marah besar, melotot ke arah ibel kodok dan berteriak, kalau mau bertengkar, bertengkar saja. Kenapa kau libatkan anakku dalam masalah ini? Tempat itu menjadi kacau untuk sesaat, dan 4 atau 5 orang di ruangan itu menunjuk Fang Xing dan berteriak padanya. Gagak emas besar yang bermulut besar juga berdiri dan mengutuk balik. Bersama dengan Fang Xing, mereka mengutuk 7 atau 8 monster di sisi lain. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, Fang Xing adalah ahli dalam mengutuk. Dia sudah lama tidak bertengkar dengan para cerpelai di dunia fana, tetapi keterampilannya masih kuat. Selain itu, gagak emas besar dipengaruhi olehnya dan memiliki keterampilan yang mendalam. Mereka berdua secara bertahap membuat 7 atau 8 monster di sisi lain tersipu dan kehilangan kata-kata. Cukup, ketika peri rubah mendengar kedua orang menyebalkan itu bertengkar tentang ikat pinggang dan celana dalam mereka sendiri, dia merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja dan berteriak. Kali ini dia benar-benar marah, dan segera mengejutkan semua monster di lapangan agar diam. Keahlianmu sangat mendalam, aku mengagumimu. Fang Xing dan si gagak emas besar saling membungkuk dengan ekspresi serius, para pahlawan saling mengagumi, saling memandang dengan kekaguman di mata mereka, seolah-olah dua guru besar saling memuji, tetapi Wu Sang-er malu dan tersipu, mendesah bahwa dia tidak sebaik mereka. Dia merasa bahwa meskipun dia berbicara cepat, dia jauh lebih buruk daripada mereka dalam hal memarahi. Raja Peng bersayap emas kecil juga ingin mendorong kepalanya ke bawah meja giok, wajahnya penuh rasa malu, dan dia merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Namun Wu Yidian hanya takut dan gemetar ketakutan, takut kalau ada yang mengambil tindakan terhadap dia dan rakyatnya, dia siap berlutut dan memohon belas kasihan kapan saja. Para pembudidaya ibel di samping semuanya dipenuhi amarah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Haha, akhir-akhir ini aku mendengar kabar bahwa seorang kultivator manusia yang kuat telah datang ke negeri ibel, dan aku berpikir untuk memiliki kesempatan menemuinya, tetapi aku tidak menyangka bahwa mendengar tentangnya lebih buruk daripada bertemu langsung dengannya. Ternyata dia hanyalah seorang bocah nakal yang mengucapkan kata-kata kotor. Sungguh mengecewakan. Setelah semua orang terdiam, sebuah suara terdengar samar-samar. Itu berasal dari seorang pemuda berambut pirang yang duduk di sebelah peri rubah. Dia mengenakan baju besi emas dan memiliki aura yang sangat kuat. Dia tampak berusia kurang dari 100 tahun, tetapi kultivasinya sudah berada di tahap tengah inti emas. Dan dilihat dari aura berbahaya yang ada padanya, inti emas ini bukanlah inti emas biasa. Rasanya sangat berbahaya. Tidak ada orang lain yang berani berbicara, tetapi dia berani berbicara. Tampaknya identitasnya luar biasa. Fang Xing melengkungkan bibirnya dan berkata, kecewa, siapa sebenarnya kamu? Pemuda berambut pirang itu tiba-tiba menjadi geram, dan dua sinar cahaya yang dahsyat keluar dari matanya. Bahkan Wu Sang-er pun terkejut, lalu buru-buru meraih lengan Fang Xing dan berkata, ini adalah orang suci kecil berkepala 9 dari Gunung Neter. Ketika Wu Yidian mendengar nama itu, kakinya menjadi lemas dan dia hampir terjatuh ke tanah. Fang Xingdao, jadi dia orang menyebalkan berkepala 9, kenapa aku hanya bisa melihat 1 kepala, sedangkan 8 lainnya ada di selangkanganku. Ledakan, pria berambut pirang dan biru itu membanting meja dan berteriak, beraninya kau tidak menghormatiku. Kau mau mati. Dia jelas-jelas marah dan aura pembasminya terlihat jelas. Fang Xing bahkan lebih sombong. Dia menendang meja giok di depannya dan membantingnya ke arahnya, sambil berteriak, ayo. Peri rubah Ji sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia mengangkat tangannya yang ramping dan medan gaya tak terlihat mengembun, yang menangkap meja giok yang terbang menuju orang suci kecil berkepala 9 di udara. Kemudian dia menjatuhkannya dengan keras ke tanah dan berteriak, rekan Taoist Xing, aku sudah sangat sabar denganmu, tetapi tolong jangan bersikap tidak masuk akal.
Orang suci kecil berkepala 9 ini adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun di Gunung Netherworld. Kamu telah menyinggung perasaannya. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Fang Xing mengulurkan tangan dan mengambil seikat anggur dari kursi di sebelahnya lalu melemparkannya ke arahnya sambil mengumpat, bodoh amat John dengan pamanmu. Anda, tentu saja gugusan anggur itu tidak mengenai peri rubah, namun hal itu membuatnya sangat marah. Peri rubah, tunggu aku membasmi orang ini. Si suci kecil berkepala 9 pun menjadi marah, membanting meja, dan hendak bertindak. Tidak perlu terburu-buru. Putri peri rubah masih menahan amarahnya dan mencoba membujuk si kecil suci berkepala 9. Dia sudah mengerti bahwa orang menyebalkan dari ras manusia ini sengaja membuat masalah sehingga dia tidak bisa berhasil bertaruh dengannya. Dia awalnya menyiapkan beberapa ide untuk mengasingkan mereka dan memaksa mereka ke jalan buntu, tetapi setelah kejadian ini, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi dia harus menahan amarahnya dan langsung ke intinya. Teman Xing, tidak perlu membuat masalah dari hal yang tidak penting. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kapan kau akan mengembalikan harta karun langka milik klan rubahku? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing memutar matanya dan berkata, apa jenis harta karun rubah ini? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Peri rubah Ji sangat marah hingga ususnya terasa sakit. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk berpura-pura bodoh sekarang, kan? Kamu membuat keributan di penjara jurang hitam dan memamerkan harta karun itu. Banyak orang melihatnya. Aku bisa mencarikan lusinan saksi untukmu. Sudah terlambat bagimu untuk menyangkalnya. Itu bukan milikmu. Kamu akan menderita jika menyimpannya. Sebaiknya kamu mengembalikannya. Fang Xing mencibir kalau itu bukan milikku, mungkinkah itu milikmu? Peri rubah Ji berkata dengan dingin harta karun langka yang kau curi dari Gunung Qingqiu kami tentu saja adalah milik Gunung Qingqiuku. Namun, dari maksud perkataannya, dia sebenarnya ingin menuduh Fang Xing mencuri harta karun dari Gunung Qingqiu. Lagi pula, fakta bahwa Fang Xing telah mencuri rumah harta karunnya telah menyebar di antara klan Ibel, dan dia bahkan tanpa malu-malu melelang celana dalamnya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan ini, para kultivator di lapangan langsung mempercayainya sekitar 70% hingga 80%. Banyak dari mereka mulai setuju dengannya dan berteriak marah pada Fang Xing. Mengapa kamu mencuri harta karun dari Gunung Qingqiu dan tidak mengembalikannya? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kapan Lone Blade Mountain menghasilkan orang yang begitu hina? Apakah kau benar-benar mengira aku Ibel tanpa integritas moral? Apakah kau percaya bahwa kami semua bisa menyerangmu bersama-sama dan mencincangmu hingga menjadi bubur? Para kultivator terus mengatakan bahwa bahkan reputasi Lone Blade Mountain pun ikut terlibat. Wu Sang-er dan Xiao Peng Wang tampak tidak senang, dan Fang Xing difitnah oleh peri rubah Ji di depannya. Dia juga sangat tidak senang. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin benar, aku mencuri benda itu dari rumah harta karunmu. Jika kau ingin aku mengembalikannya, caranya mudah. Katakan saja seperti apa harta karun itu dan untuk apa. Jika kau bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan mengembalikannya padamu. Para kultivator tidak menyangka Fang Xing akan menjawab seperti ini. Mereka tercengang dan menoleh ke arah peri rubah Ji. Ekspresi peri rubah Ji sama sekali tidak berubah, tetapi hatinya membeku. Meskipun dia tahu bahwa Fang Xing memiliki harta karun langka yang berhubungan dengan Gunung Qingqiu, yang sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu seperti apa harta karun itu, jadi dia tentu saja tidak berani menggambarkannya dengan santai. Namun, dia sangat teliti dan segera memberikan penjelasan. Dia berkata dengan ringan tentu saja aku tidak bisa menggambarkannya, karena harta karun ini bukan milikku, tetapi milik bibi ke-9ku yang meninggalkan gunung. Sebelum dia meninggal, bibi ke-9 memintaku untuk mengembalikan garis keturunan rubahku dan harta karun langka ini. Tidak seorang pun mengira bahwa kamu akan menyembunyikan harta karun langka itu secara pribadi. Aku, Gunung Qingqiu, mengira kamu adalah orang yang saleh. Tak tahu malu, tak tahu malu. Apakah semua manusia seperti ini? Mereka berbicara tentang moralitas dan keadilan, tetapi hati mereka kotor. Setelah mendengar ini, semua pembudidaya Ibel dipenuhi amarah dan membanting meja sambil berteriak. Kau benar-benar mengatakan itu. Fang Xing merasa itu agak tidak terduga, dan dia diam-diam marah. Tiba-tiba dia berbalik, menepuk kepala Raja Peng kecil, dan berteriak, lihat apa yang kamu incar sebelumnya. Raja Xiao Peng sangat kesal, malu, dan marah, tetapi dia tidak berani marah. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika para pembudidaya Ibel melihat bahwa dia memukuli Raja Xiao Peng seperti dia memukuli cucunya, mereka semua tercengang dan tidak seorang pun berani mengganggu untuk beberapa saat. Fang Xing berbalik dan menatap peri rubah dengan dingin, lalu berkata dengan lembut, jangan bicara omong kosong.
Tidak masalah jika harta karun itu ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, maka mari kita bertarung di paviliun Kaisar Ibel. Jika kamu menang, harta karun itu akan diberikan kepadamu. Tapi, bagaimana jika kamu kalah? Aku telah mengambil harta karun ini, jadi kamu harus bertaruh dengan tulus, kan? Ketika peri rubah mendengar bahwa dia setuju untuk menyerahkan harta karun itu, ekspresinya menjadi rileks, tetapi ketika dia mendengar kata-kata berikutnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak mudah membuat janji, matanya yang indah bergerak-gerak, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut, "Oh. Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Fang Xing terkekeh, matanya melirik sekilas ke arah sosok Xiao Peng Wang yang cantik, lalu menepuk bahu Xiao Peng Wang dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku menang, maka kamu akan tidur dengan cicitku." Peri rubah Ji langsung geram, Xiao Peng Wang juga tercengang, dan gagak emas agung menunjuk dirinya sendiri dengan penuh semangat, seolah-olah ingin menggantikan Xiao Peng Wang. Para pembudidaya ibel di kursi itu semua geram, merasa bahwa peri rubah Ji dihina. Namun pada saat ini, seorang pelayan rubah tiba-tiba bergegas masuk ke ruangan dan berteriak, "Putri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Putri, sesuatu yang buruk telah terjadi." Wanita tua itu bergegas masuk, dan ketika dia melihat suasana dan ekspresi peri rubah yang tidak bersahabat, dia langsung tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Dia merendahkan suaranya dan membisikkan beberapa kata di telinga peri rubah, tetapi wajah peri rubah langsung berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang lain, dan buru-buru terbang ke gunung belakang puncak ini. Ketika para pembudidaya ibel di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut, jadi mereka meninggalkan tempat duduk mereka dan terbang ke gunung belakang. Ayo kita tonton keseruannya. Fang Xing dan Da Jinwu tentu saja tidak akan melewatkannya, dan mengikutinya dengan penuh minat. Akan tetapi, Xiao Pengwang dan Wu Yidian, yang satu sedih dan yang lainnya takut, diseret ke sini dengan terpaksa. Ketika mereka tiba di gunung belakang, mereka melihat halaman yang sangat indah. Di dalam dan di luar halaman, ada pohon buah spiritual yang ditanam dengan tan dan buah, yang membebani cabang-cabangnya. Di dalam dan di luar halaman, ada banyak anak ibel yang gemuk dan tampak konyol berkumpul. Beberapa adalah setengah manusia, beberapa belum menyingkirkan bentuk binatang mereka, dan beberapa adalah setengah manusia dan setengah binatang. Mereka berkumpul dalam kelompok 4 atau 5 di sana, bermain dan bersenang-senang, dan itu sangat ramai. Ternyata cukup banyak orang yang datang ke acara ibel ini, dan banyak anak ibel yang tidak memiliki cukup kultivasi tetapi memiliki keturunan bangsawan juga dibawa ke sini. Orang-orang kecil ini tentu saja tidak menyukai jamuan makan di mana orang dewasa duduk bersama untuk berdiskusi dan berbincang, jadi mereka ditemani oleh para pelayan, penjaga, dan lainnya untuk bermain di halaman yang penuh dengan buah-buahan spiritual ini. Ada buah-buahan spiritual di dekatnya dan ayunan di halaman, yang cukup menyenangkan. Makhluk kecil ini juga semuanya memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan dapat dilihat dari penampilan mereka bahwa semakin kuat garis keturunannya, semakin dekat dengan bentuk manusia. Dibandingkan dengan binatang buas biasa, mereka perlu melalui proses menjadi binatang buas dan kemudian ke bentuk manusia untuk menjadi roh. Beberapa monster kecil ini bahkan terlahir dengan bentuk manusia. Yang terburuk juga setengah manusia dan setengah monster. Ketika Fang Xing pertama kali bertemu dengan gagak emas besar, orang ini membanggakan kaki ketiganya, membual bahwa dia memiliki benda berharga ini karena dia memiliki garis keturunan gagak emas murni. Sebenarnya, dia hanya membodohi orang. Meski memang Golden Crow ortodoks, garis keturunannya tidak memiliki kelebihan apapun dan ia hanya memiliki penampilan yang sedikit seperti manusia. Namun, saat Wu Yidian masih kecil, ia telah memiliki wujud manusia sejak lahir, dan karena itu dianggap sebagai seorang jenius dari garis keturunan Fuso. Banyak orang berkumpul di villa. Ketika mereka melihat peri rubah terbang di atas, mereka semua takut dan mundur ke samping. Namun di dalam villa, ada seorang penjaga berbaju besi biru berdiri dengan gagah dengan aura pembasmi. Di seberangnya, ada seorang gadis kecil dengan telinga rubah tergeletak di tanah. Sekelompok rubah kecil mengelilinginya. Gadis rubah kecil itu sangat ketakutan. Ada jejak kaki di dadanya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Di seberangnya, di samping penjaga berbaju zirah biru, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun, memegang tangannya. Ia mengenakan mahkota sutra ungu emas dan jubah Yunsan, dengan wajah penuh kesombongan dan kemarahan. Darah mengalir dari pergelangan tangan kirinya, seolah-olah ia telah digigit sesuatu. Pada saat ini, ia menatap sekelompok rubah kecil di seberangnya seperti serigala kecil, dan berkata dengan penuh kebencian, "Berani menggigitku, basmi mereka semua." Apa yang telah terjadi? Peri rubah mendarat di villa, melirik rubah kecil yang menggigil, mengerutkan kening dan bertanya. Penjaga berbaju biru itu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu putri Gunung Qingqiu? Rubah-rubah ini berasal dari sukumu, kan?" Putri peri rubah melihat pakaian pengawal itu,
mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, tepat sekali. Lihat pakaianmu. Kamu mengenakan baju besi safir berbahan dasar air dan memiliki kekuatan magis berbahan dasar air yang kuat. Mungkinkah kamu berasal dari Changlanhai? Dan siapa tuan muda ini? Anak laki-laki di sebelah penjaga itu tidak takut padanya. Sebaliknya, dia merasa takut dengan penampilannya yang cantik untuk sementara waktu. Namun, matanya segera dipenuhi dengan kemarahan dan dia berteriak dengan keras, aku tidak peduli apakah kamu seorang putri atau bukan. Rubah-rubah liar ini berani menggigitku, basmi mereka. Peri rubah Ji sedikit mengernyit, tetapi tidak segera berbicara. Para pembudidaya ibel yang datang bersamanya semuanya tercengang melihat bahwa penjaga berbaju biru itu sebenarnya berasal dari Laut Changlan, dan tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun. Penjaga berbaju zirah biru itu membungkuk dengan tenang dan berkata tanpa ekspresi, Putri, Anda datang ke sini dengan tepat. Saya baru saja akan bertanya tentang masalah ini. Pangeran Liuli dari klan naga saya datang bersama Ibu Naga dan Pangeran ke-9 untuk mengunjungi istana ibel Anda. Bahkan 10 tetua dan leluhur Yuanying akan menerimanya dengan baik. Namun, saya tidak menyangka Pangeran Liuli keluar untuk bersantai dan entah bagaimana menyinggung rubah-rubah kecil dari Gunung Qingqiu Anda. Mereka benar-benar bergabung untuk mengepung Pangeran Liuli dan menggigit pergelangan tangannya. Berikan saya penjelasan tentang masalah ini. Pangeran Liuli. Wajah peri rubah tiba-tiba membeku dan dia menatap anak laki-laki itu dengan cemberut. Dia sudah menebak asal-usul anak laki-laki itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang dengan status yang sangat mulia. Dia telah mendengar bahwa Pangeran Liuli adalah putra tertua dari Pangeran keempat Changlanhai, dan cucu dari Ibu Naga saat ini. Terus terang saja, karena 3 pangeran dan putri pertama Changlanhai adalah anak haram, putra tertua dari Pangeran keempat akan menjadi pewaris tahta Raja Naga generasi ketiga di masa depan, dan statusnya akan sangat mulia. Awalnya, untuk menyambut Changlanhai dan rombongannya, dia telah menyiapkan hadiah yang berlimpah, di antaranya sebagian besar untuk Pangeran Liuli. Dia telah berencana untuk menegosiasikan taruhan dengan Fang Xing terlebih dahulu dan kemudian mengunjunginya, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya terlebih dahulu. Selain itu, dia merasa sangat kesal ketika orang-orangnya sendiri menggigit Pangeran Liuli. Dia melirik rubah-rubah kecil di sekitarnya yang sudah gemetar ketakutan, tetapi masih menatap Pangeran Liuli dan para pengawal berbaju biru dengan penuh permusuhan. Dia sedikit bingung. Rubah-rubah kecil dari garis keturunan Jiugu ini biasanya berperilaku sangat baik, jadi mengapa mereka menggigit orang hari ini? Tetapi melihat rubah kecil yang paling kecil dan paling gemuk, ada sedikit darah di bulu sekitar mulutnya, jadi sepertinya gigitan itu nyata. Hehe, kamu membual tanpa berpikir. Pada saat ini, seekor kera muda yang kekar di sebelahnya, memegang tongkat di tangannya dan dengan 2 ingus di bawah hidungnya, tiba-tiba tertawa dan berkata, jelas sekali kamu pikir dia cantik dan memaksanya bermain permainan memasuki kamar pengantin bersamamu. Dia menolak dan kamu memaksanya, jadi dia digigit oleh saudara perempuannya. Sekarang kamu benar-benar mengatakan bahwa dia memprovokasi kamu. Apakah kamu tidak malu? Omong kosong. Aku akan membasmimu juga. Wajah Pangeran Liuli tiba-tiba memerah, dan dia berteriak histeris kepada kera kecil berhidung meler itu. Bahkan penjaga berbaju zirah biru pun memandang kera kecil itu dengan tidak ramah. Kera kecil itu adalah Raja Mongki liar yang terbiasa bersikap liar. Ia meliriknya dan berkata, kami juga punya penjaga di Gunung Sage Agung. Apa kami takut padamu? Pangeran Liuli menjadi semakin marah, dan meskipun usianya masih muda, wajahnya sudah penuh kemarahan. Namun, episode Mongki liar kecil ini membuat para penonton memahami keseluruhan cerita. Wajah mereka tampak rumit untuk sementara waktu, tetapi penjaga berbaju biru itu hanya mengangkat kepalanya dengan tatapan sombong, menatap peri rubah dengan dingin, dan berkata dengan ringan yang mulia, tolong beri penjelasan. Pangeran Liuli sangat dicintai, dan tidak ada seorang pun di 4 lautan yang berani menyentuhnya. Sekarang dia telah datang jauh-jauh ke negeri ibel Anda sebagai tamu, tetapi terluka oleh orang-orang Gunung Qingqiu. Bahkan jika Ratu mengetahuinya, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Anda yang memutuskan. Beritahu nenek, aku harus memberitahu nenek, aku akan menguliti dan mencabut urat-urat kalian, rubah-rubah liar, kalau tidak, aku akan memanggil Paman 9. Selama dia datang, tidak seorang pun dari kalian, termasuk Mongki liar itu, akan dapat melarikan diri. Aku akan membasmi kalian semua. Pangeran Liuli berteriak keras dengan ekspresi garang dan sedikit kebanggaan di wajahnya. Pada saat ini, mata semua pembudidaya ibel tertuju pada wajah putri peri rubah. Dia jelas sedikit malu. Changlanhai adalah tamu terhormat yang diundang oleh pengadilan ibel kali ini. Statusnya bahkan lebih penting daripada utusan Tanah Suci. Dia juga merupakan prioritas utama baginya untuk berteman. Namun, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jelas bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik,
rencananya untuk berteman pasti akan terhalang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Siapa tahu, Anda mungkin tiba-tiba bertemu musuh yang kuat seperti Istana Naga Laut Changlan. Saat pikirannya berubah, dia telah membuat keputusan. Dia tiba-tiba tertawa ringan, dan senyumnya seperti salju musim semi yang mencair, dan cahaya bulan tampak 3 poin lebih terang. Mata para penjaga berbaju biru itu bersinar, dan Pangeran Liuli menatapnya dengan linglung. Kemudian peri rubah Ji berkata dengan lembut, itu hanya perkelahian antar anak-anak. Itu bukan masalah besar. Pangeran kecil, bagaimanapun juga kamu adalah seorang anak laki-laki. Kamu harus menyerah pada anak-anak Gunung Qingqiu kita. Bagaimana dengan ini? Anak-anak kecil ini baru saja kembali ke Gunung Qingqiu belum lama ini. Mereka kurang disiplin dan temperamen mereka agak liar. Aku akan membiarkan mereka meminta maaf kepadamu dan membiarkan masalah ini terungkap. Bagaimana dengan itu? Jangan bersikap picik. Kata-katanya yang penuh senyuman bagaikan pisau tak kasat mata yang mampu memotong kekacauan yang kusut. Bahkan pengawal berbaju zirah biru dan Pangeran Liuli pun terdiam sesaat, seolah-olah mereka terpana oleh kecantikannya. Putri peri rubah tersenyum pada sekelompok gadis rubah kecil dan berkata dengan tenang, apa yang kalian masih berdiri di sana? Minta maaf kepada pangeran. Melihat badai akan segera berlalu, rubah-rubah kecil itu justru menjadi keras kepala, terutama gadis rubah Xiaoyi yang ditendang dan sudut mulutnya berdarah. Dia tampak terluka parah. Matanya berkaca-kaca. Dia tampak menyedihkan, tetapi dia keras kepala dan menolak untuk menundukkan kepalanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Kakak Xianji, kami tidak salah. Tidak, kami tidak akan meminta maaf padanya. Sekelompok rubah kecil pun berkicau dan memanggil si gadis rubah. Dilihat dari ekspresi marah mereka, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersedia meminta maaf. Pangeran Liuli pun bereaksi dan berteriak, baiklah, jika mereka masih tidak terima, aku akan membasmi mereka, terutama yang paling gemuk. Jika dia berani menggigitku, aku akan mengulitinya dan membuat mantel bulu untuk dipakai. Kicauan, sekelompok rubah kecil tiba-tiba menjadi sangat marah dan berteriak padanya. Penjaga berbaju biru itu mencibir dan berkata, Yang mulia, sebaiknya Anda memberi saya penjelasan. Melihat konflik yang hendak diselesaikan itu kembali diganggu, peri rubah Ji sudah dipenuhi amarah. Ia menyapukan pandangan dinginnya ke arah sekelompok rubah kecil itu dan berkata dengan suara dingin, sepertinya kalian sudah terlalu lama berada di luar. Kalian sangat tidak patuh. Kalian jelas-jelas menyakiti orang, tetapi kalian menolak untuk meminta maaf. Kalian benar-benar kurang disiplin. Sepertinya kalian masing-masing harus dicambuk untuk memberi pelajaran. Kata-katanya penuh amarah, dan kawanan rubah kecil itu tiba-tiba terdiam, terutama seekor rubah kecil kurus dalam kelompok itu. Ia menggigil dan menyembunyikan tubuhnya, tetapi terlihat ada bekas luka bakar di punggungnya yang belum sembuh. Ketika gadis rubah Xiaoyi melihat peri rubah marah, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih sekelompok rubah kecil di belakangnya dengan kedua tangan kecilnya. Namun, tubuhnya yang kurus jelas tidak cukup untuk melakukan semua ini. Karena takut dan tidak berdaya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menekan sekelompok gadis di belakangnya yang mengamuk dan berteriak memanggilnya, lalu dia perlahan bangkit. Tendangannya tampak cukup serius. Saat dia berdiri, kakinya yang kurus masih gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mata gadis rubah Xiaoyi dipenuhi air mata. Dia perlahan berjalan di depan Pangeran Liuli dan memelintir ujung pakaiannya. Peri rubah Ji menghela napas lega dan sedikit mengernyit. Selama dia bisa menyelesaikan kecelakaan ini dengan permintaan maaf dan memberikan lebih banyak hadiah secara pribadi, hubungannya dengan Changlan Hai masih bisa dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan lebih jauh. Akan tetapi, dia hanya peduli dengan situasi keseluruhan dan jelas tidak mempertimbangkan pikiran gadis-gadis rubah kecil itu. Menurutnya, ini bukan apa-apa. Dia sudah merasakan rasa jijik yang terpendam terhadap rubah-rubah kecil ini yang hampir menghancurkan rencananya. Siapapun yang aku minta bermain denganku harus bermain denganku. Pangeran Liuli sangat bangga. Dia dengan bangga melipat kedua lengan kecilnya dan menatap Xiaoyi dengan penuh kemenangan. Rubah-rubah kecil itu menjadi semakin marah ketika mereka melihatnya seperti ini, tetapi karena peri rubah ada di samping mereka, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jelas bahwa cambuk yang disebutkan oleh peri rubah tidak hanya membuat gadis rubah Xiaoyi takut, tetapi juga membuat mereka sangat takut. Gadis rubah Xiaoyi membungkuk lembut kepada Pangeran Liuli dan hendak meminta maaf dengan mata merah. Namun, saat dia hendak meminta maaf, tiba-tiba terdengar desahan pelan. Mendengar desahan ini, gadis rubah Xiaoyi tiba-tiba terkejut dan wajah kecilnya yang linglung terangkat. Dan sekelompok rubah kecil di belakangnya tiba-tiba mengangkat telinga mereka dan mata mereka berbinar penuh harapan.
Kicauan, rubah kecil yang paling gemuk itu mendengus dan segera berlari keluar, berlari ke arah kerumunan. Melihat ini, orang-orang di depannya segera memberi jalan kepadanya, tetapi ia langsung berlari ke belakang kerumunan, ke seorang pemuda berjubah kuning muda, memanjat celana panjangnya dan ke bahunya, berjongkok di bahunya dan berteriak, suaranya menyedihkan dan marah, seolah-olah ia sedang mengeluh. Pemuda berjubah emas muda itu adalah Fang Xing. Fang Xing yang marah. Fang Xing datang untuk menyaksikan kehebohan itu, tetapi dia tidak tahu bahwa putri kecil yang telah menyebabkan bencana besar di mulut pengasuh tua itu sebenarnya adalah sekelompok rubah kecil yang telah dia kirim kembali. Orang yang menggigit seseorang tidak diragukan lagi adalah Xiao Pang, dan jejak kaki besar di dada Xiao Yi membuat amarahnya semakin membara. Namun, karena ini adalah masalah Gunung Qingqiu, dia menahan diri untuk sementara waktu. Namun ketika peri rubah memaksa kawanan rubah kecil itu untuk meminta maaf dan melihat ekspresi sedih dari kawanan rubah kecil itu, ia pun tak kuasa menahannya. Sambil mendesah pelan, ia memberitahu kawanan rubah kecil itu bahwa ia ada di sini. Dan sekelompok rubah kecil benar-benar mendengar kehadirannya, dan masing-masing dari mereka bertindak seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi rakyatmu sendiri, apa gunanya menjadi seorang putri? Fang Xing mengusap kepala Xiao Pang dan berjalan keluar perlahan, tanpa sedikit pun jejak senyum di wajahnya. Ketika Gagak Emas Agung melihat ini, dia segera memahami pikirannya dan berbisik kepada Raja Xiao Peng, Cicit, persiapkan bantuanmu. Ketika Wu Yidian mendengar ini, dia langsung gemetar ketakutan lagi. Namun anehnya, Wu San-er tidak menghentikannya. Ini masalah Gunung Qingqiu. Tidak ada hubungannya dengan saudara Xing, kan? Peri rubah Ji tidak menyangka Fang Xing akan muncul saat ini. Masalah itu hampir selesai, tetapi komplikasi muncul. Wajahnya tampak tertutup lapisan es. Dia melirik bocah gendut yang berjongkok di bahu Fang Xing dengan tidak senang dan berkata dengan ringan. Itu ada hubungannya. Kalau aku tidak bahagia, itu ada hubungannya denganku. Pupil mata Fang Xing mengecil dan dia melangkah masuk ke arena. Aura jahat di tubuhnya membuat semua orang mundur kemanapun dia melangkah. Paman Fang, wajah gadis rubah Xiao Yi sudah dipenuhi air mata. Dia berteriak sekali tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata berikutnya. Dia mengetahui beberapa hal dan telah melihat orang-orang di Gunung Qingqiu membalas kebaikan dengan permusuhan, jadi hati kecilnya menjadi lebih rumit. Menangislah sepuasnya, aku di sini, bagaimana aku bisa melihatmu diganggu? Fang Xing mengulurkan tangan dan mengangkatnya, mendekapnya, mengeluarkan pil dan memintanya untuk meminumnya, lalu menguliahinya dengan keras. Gadis rubah Xiao Yi meneteskan air mata, tetapi dia belum pernah menangis sebelumnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia membenamkan kepala kecilnya di lengan Fang Xing, menundukkan kepalanya dengan keras, dan menangis pelan. Sekelompok rubah kecil datang dan berkicau di sekitar Fang Xing. Beberapa dari mereka memeluk kakinya erat-erat, beberapa memanjat tubuhnya, dan beberapa menarik celana panjangnya dan menangis keras, menyeka air mata mereka terus-menerus. Mereka berkicau dan membuat banyak suara, seolah-olah bertanya kepadanya di mana dia berada selama ini, dan mengapa dia tidak datang menemui mereka, menyebabkan mereka menderita begitu banyak ketidakadilan. Teman Xing, harap hormati dirimu sendiri. Kami tidak akan membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan Gunung Qingqiu. Lapisan es menutupi wajah peri rubah. Krisis yang seharusnya dapat diselesaikannya dengan mudah tiba-tiba menjadi sulit karena campur tangan Fang Xing. Dibandingkan dengan penampilan Fang Xing yang penuh kasih sayang, pendekatannya yang benar tadi tampak jauh lebih kejam. Hal ini langsung memberinya ilusi bahwa pria ini sengaja keluar untuk mengacaukan situasinya, dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Orang luar, Fang Xing tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin, hal itu membuat hati peri rubah Ji bergetar dan dia pun bersikap defensif. Mulai hari ini, aku bukan lagi orang luar, rubah jalang. Apa kau tidak ingin bertaruh? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu sekarang. Jika kau menang, aku akan memberimu harta langka itu, tetapi jika aku menang, rubah-rubah kecil ini tidak akan ada hubungannya dengan Gunung Qingqiu-mu. Saat dia berbicara, suaranya rendah mungkin aku seharusnya tidak mengirim mereka kembali ke tumpukan jalang di Gunung Qingqiu ini. Bertaruh. Mata peri rubah Ji membeku saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka Fang Xing akan mengajukan permintaan ini saat ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak, dan pikirannya sangat rumit. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki, kau harus memberikan penjelasan pada Pangeran Liuli kita. Tepat pada saat ini, penjaga berbaju biru itu tampak tidak sabar dan berbicara lagi dengan dingin. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pangeran Liuli berteriak dengan keras berlututlah dan minta maaf padaku dengan cepat, atau aku akan membasmimu. Sua, Fang Xing menatap mereka dengan dingin. Penjaga berbaju besi biru itu terkejut dan berdiri di depan Pangeran Liuli.
Pil ini cukup untuk mengobati luka sekecil itu. Fang Xing tidak benar-benar bergerak, tetapi menjentikkan jarinya, dan sebotol pil biru muda terbang ke arah penjaga berbaju biru. Penjaga itu mengambilnya di tangannya, melirik ke bawah, dan ingin mencibir dan memarahi, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bahkan tidak bisa memarahi. Pil yang diberikan Fang Xing kepadanya sebenarnya diambil dari perbendaharaan gadis naga, dan itu sangat efektif untuk para pembudidaya ibel air. Pil esensi air Tianyi. Bahkan ekspresi para penjaga pun berubah, dan mereka menatap Fang Xing dengan tak percaya. Karena dia bisa menjadi pengawal pribadi Pangeran Liuli, dia harus memiliki visi. Dia mengenalinya sekilas. Pil ini adalah pil berbahan dasar air yang dibuat dari air danau. Bagi para pembudidaya monster air, pil ini memiliki efek yang sangat kuat baik untuk menyembuhkan luka maupun berlatih. Belum lagi baginya atau Pangeran Liuli, bahkan bagi ayah Pangeran Liuli, Pangeran keempat Changlanhai, pil ini adalah pil langka dan berharga dengan efek magis yang tak terlukiskan. Sederhananya, bahkan jika ibu naga mendapatkannya, dia akan menyimpannya, apalagi penjaga berbaju sirah biru. Apa itu? Coba aku lihat. Pangeran Liuli juga berdiri berjinjit dan melihat dengan penasaran apa yang ada di tangan penjaga itu. Penjaga itu tidak punya pilihan selain berbisik, tuanku, ini adalah pil yang berharga. Jika Anda memberikannya kepada ayahmu, dia akan sangat senang. Pangeran Liuli tidak bodoh. Matanya berbinar saat mendengar ini dan berkata, ambillah. Tanyakan padanya apakah dia punya. Bawa semuanya. Penjaga itu tertegun sejenak, berpikir bahwa sang pangeran tidak bodoh, tetapi dia mungkin tidak bersedia memberikannya kepadanya. Akan tetapi, sebelum pikiran ini terlintas dalam benaknya, Fang Xing melemparkan kotak kecil lainnya. Penjaga itu menerimanya dengan heran, membukanya dan melihatnya, napasnya tertahan karena takut. 4. Sebenarnya ada 4 pil Tianyi Suijing di dalamnya. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya dan tanpa sadar menelan ludah. Awalnya, dia khawatir akan mendapat hukuman berat karena perawatannya yang buruk, yang menyebabkan sang pangeran terluka, tetapi saat ini, dia merasa lega. Setelah mempersembahkan 5 pil Tianyi Suijing ini, dia yakin bahwa ibu naga akan memaafkannya kali ini. Bisakah kamu mengatasinya? Fang Xing tampak baik hati dan bertanya kepada penjaga itu sambil tersenyum. Penjaga berbaju biru itu tampak muram. Ia terdiam sejenak sebelum berkata pelan, kita perlu melaporkan hal ini kepada ibu naga. Untungnya, dia masih bisa tenang dan tidak terganggu oleh pil itu. Dia menjawab dengan dingin. Asalkan dia tidak buta, dia bisa mengatasinya. Fang Xing mengatakannya dengan tenang, tetapi isi kata-katanya membuat semua pembudidaya ibel bergidik. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengatakan hal ini tentang ibu naga. Namun, sebelum penjaga itu bisa memarahinya karena kata-katanya yang kasar, Fang Xing menundukkan kepalanya dan melihat jejak kaki besar di dada gadis rubah Xiaoyi. Dia berkata dengan tenang, aku telah mengganti luka pangeranmu, tetapi bagaimana dengan tendangan yang diterima rubah kecil itu? 540.